Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 791. Wenren Jie. Gua naga hantu akan segera dibuka. Ling Han, Helian Rong, dan yang lainnya semuanya berangkat langsung. Mereka tidak lagi punya waktu untuk kembali ke klan Helian untuk membuat pengaturan. Namun, untuk klan besar seperti klan Helian, mereka secara alami tidak akan berantakan hanya karena kepergian raja klan mereka. Mereka pasti akan mengumpulkan orang untuk masuk ke gua naga hantu sendiri. Xianyu Tong tidak berangkat bersama mereka. Dia adalah raja dari klan kerajaan, dan tentu saja akan memimpin timnya sendiri. Mereka melakukan perjalanan siang dan malam. 5 hari kemudian, mereka akhirnya tiba di sebuah pulau pantai. Dari kejauhan, itu tampak seperti naga sejati yang melingkar, dan membentang sejauh 100 mil, terlihat sangat megah. Ini adalah gua naga hantu, pintu masuk terletak di sisi timur pulau. Kelompok itu mendarat, dan melihat bahwa sudah ada banyak orang berkumpul di sini. Orang-orang ini jelas berasal dari kelompok yang berbeda, dan menjaga jarak yang cukup jauh di antara mereka sendiri. Tatapan Helian Rong menyapu, dan dia tidak bisa membantu tetapi menunjukkan sedikit kewaspadaan saat dia berkata, Wenren Jie ada di sini. Dia menatap seorang pria jangkung, berbahu lebar. Pria itu dipenuhi dengan aura yang kuat dari seorang penguasa, dan tampaknya menjadi pusat dunia hanya berdiri di sana, tanpa perlu sengaja melepaskan auranya. Seseorang akan dapat dengan mudah membedakannya langsung dari massa. Wenren Jie, elit terkuat di Laut Utara, memiliki kecakapan pertempuran dari 11 bintang pertempuran Shattering Void Tier. Ling Han, juga, menatap Wenren Jie. Di permukaan, orang ini tidak memiliki sedikit pun ciri-ciri pengidentifikasi dari balap naga, tetapi kemurnian garis keturunannya jelas lebih unggul dari Helian Rong dan Xianyu Tong. Seberapa mencengangkan kemampuan sensorik dari elit Shattering Void Tier, ketika tatapan Helian Rong berhenti padanya, Wenren Jie segera mengangkat kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke arah Helian Rong. Tatapannya berkedip dengan niat membunuh seolah dia memiliki sedikit keinginan untuk menghabisi Helian Rong di sini. Helian Rong tidak berani ceroboh. Ada celah kekuatan tunggal star di antara mereka berdua, yang berarti bahwa ia memiliki kemampuan bunuh diri, yang pada gilirannya membuatnya sangat berbahaya. Lord Helian ada di sini juga. Wenren Jie tersenyum sedikit. Ketika matanya melewati Ling Han, dia menunjukkan sedikit ketidaksenangan. Gua naga hantu adalah tempat suci, dan kamu benar-benar mengizinkan orang luar untuk masuk. Apakah kamu tidak takut ditegur oleh nenek moyang kita? Aku sudah di sini, jadi gigit aku, kata Ling Han. Dia tahu bahwa Wenren Jie bertekad untuk menghilangkan klan Helian dan Xianyu, dan merupakan pendukung perang yang pasti. Bahkan jika dia tahu kebenaran tentang perhitungan, dia pasti akan menghancurkan klan Helian dan Xianyu, menyatukan seluruh Laut Utara, membangun pemerintahan kerajaannya, dan kemudian memikirkan cara untuk berdiri melawan klan kekaisaran. Jadi, bahkan jika dia ingin bergabung dengan klan kerajaan Wenren, dia masih harus menghilangkan Wenren Jie ini, jadi secara alami tidak perlu sopan. Wenren Jie tersenyum sendiri, dan bertanya, Tuan Helian, kamu tidak keberatan jika aku membunuhnya, kan? Tentu saja saya lakukan. Helian Rong melangkah keluar, dan menyatakan, ini menantu saya. Wenren Jie tertegun sejenak. Dia secara alami tahu tentang Xianyu dan klan Helian yang bersekutu, dan juga tahu bahwa orang yang dikirim klan Helian untuk aliansi pernikahan adalah putri Helian Rong. Tetapi bagaimana menantu lelaki ini sekarang menjadi manusia? Jika aku bergerak, bisakah kamu menyelamatkannya? Tanyanya dengan tenang. Suaranya tidak keras, tetapi dipenuhi dengan ancaman yang mengintimidasi seolah-olah dia tidak menganggap Helian Rong dengan serius sedikit pun. Coba saja,
Helian Rong tidak sedikit pun lemah dalam sikapnya. Namun, jika Wenren-Jie benar-benar bergerak, dia pasti akan membawa semua orang bersamanya pada saat pertama yang tersedia. Membawanya langsung hanya akan menyebabkan kematian. Dia sama sekali tidak khawatir bahwa Wenren-Jie akan membahayakan anggota lain dari klan Helian, karena dia juga akan bisa bergerak pada anggota junior klan Wenren. Justru karena menetapkan raja melawan raja, umum melawan umum, dan pion melawan pion, setiap orang memiliki kebutuhan untuk diam-diam mematuhi aturan. Tentu saja, jika dia dibunuh oleh Wenren-Jie, maka secara alami tidak akan ada lagi pencegahan seperti itu. Hehe, apakah aku melewatkan sesuatu? Dengan tawa yang panjang, sosok Xianyu Tong mendarat dan berdiri bersama Wenren-Jie dan Helian Rong dalam bentuk tanduk. Sepertinya dia berdiri di sisi yang berlawanan dari Helian Rong, tetapi juga bisa dilihat seolah dia menjebak Wenren-Jie di antara dirinya dan Helian Rong. Wenren-Jie melipat tangan di belakang dan tampak sangat tenang. Dia benar-benar yakin bahwa bahkan jika Xianyu Tong dan Helian Rong bergabung, tidak perlu baginya untuk takut kepada mereka. Tetapi jika mereka berdua bekerja bersama, akan sangat sulit baginya untuk membunuh Ling Han. Dia menyapu lengan bajunya, berbalik dan pergi. Hanya serangga ras manusia, dia akan bisa menghancurkannya hanya dengan membalik tangannya. Jadi sama sekali tidak perlu baginya untuk membawanya ke hati. Ling Han, aku ingin berduel denganmu. Pada saat ini, sebuah teriakan terdengar dari belakang Xianyu Tong, dan seorang pria yang tampak sangat aneh berjalan keluar. Sebenarnya ada cangkang kura-kura yang tumbuh di punggungnya, dan lengannya adalah 2 cakar kepiting raksasa. Dalam Sirace, ini adalah simbol kemurnian garis keturunan. Pria ini adalah Pang Xin. Dia secara bersamaan mewarisi garis keturunan penyu spiritual dan kepiting iblis, yang telah mencapai sekitar 50% dalam kemurnian. Hanya dalam hal kemurnian garis keturunan, dia mungkin akan dianggap salah satu yang terbaik. Sayangnya, tidak mungkin bagi penyu spiritual dan kepiting iblis untuk mencocokkan garis keturunan naga sejati. Bahkan kemurnian 50% mereka tidak akan bisa menandingi kemurnian 10% dari garis keturunan naga sejati. Namun, kekuatan warisan garis keturunan seharusnya tidak diremehkan. Dia sudah maju ke surga tingkat di usia 40-an belaka, yang sangat luar biasa. Jika tidak, dia tidak akan cukup memenuhi syarat untuk datang ke gua naga hantu. Ling Han menatapnya dengan senyum, dan bertanya, "Kenapa aku harus berduel denganmu? Aku pasti tidak akan membiarkanmu menikahi Putri Chai," teriak Pang Xin dengan keras. Ling Han tidak bisa menahan tawa, dan bertanya, "Kapan aku bilang aku ingin menikahinya?" Di sisi lain, wajah cantik Xianyu Chai dipenuhi amarah. Adalah satu hal baginya untuk tidak ingin menikahi Ling Han. Tetapi Ling Han sebenarnya memilih untuk turun ke gua hantu naga untuk menemukan Fang naga sejati hanya untuk menghindari menikahinya. Ini membuatnya sangat tidak senang. Apa yang begitu buruk tentang dirinya yang akan menyebabkan Ling Han lari darinya seolah-olah lari dari ular yang mematikan? Sebagai anggota klan kerajaan, keajaiban, dan kecantikan yang indah, harga dirinya tidak bisa menahan pukulan seperti itu. Secara alami, jika Ling Han ingin menikahinya, dia akan menolak, jadi itu benar-benar sebuah kontradiksi. Manusia rendahan secara alami tidak memenuhi syarat untuk menikahi Putri Chai. Pang Xin menunjuk cakar ke Ling Han. "Hari ini aku ingin mengalahkanmu, dan kemudian memberitahumu bahwa kamu tidak dapat membandingkan bahkan 1/10 dari Putri Chai, jadi kamu pastinya tidak memiliki pemikiran seperti itu." Ling Han menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Betapa membingungkan. Aku tidak ingin repot denganmu." Pang Xin berencana untuk mengatakan sesuatu yang lain. Tetapi ketika dia melihat Xianyu Tong melambaikan tangan, dia hanya bisa dengan patuh tutup mulut. Tidak peduli seberapa sombongnya dia tidak berani melanggar perintah. Tetapi dia sudah membuat keputusan secara internal. Begitu mereka masuk ke gua naga hantu, dia akan menemukan kesempatan untuk membunuh Ling Han, dan menyapu semua pesaing kuat. Hanya dia yang memenuhi syarat untuk berdiri di sisi Putri Chai. Masih ada 2 hari sebelum gua hantu naga akan terbuka.
Mereka semua menunggu dengan sabar. Meskipun ketiga klan kerajaan besar hadir, mereka tidak mulai berkelahi. Membuang-buang energi di sini tidak akan sia-sia. Gua Hantu Naga akan menjadi medan pertempuran sesungguhnya. 2 hari kemudian, naga yang kuat mungkin bergetar, dan bumi terbelah, memperlihatkan pusaran raksasa. Hanya tampilan air yang bergelombang akan memicu ketakutan pada orang lain karena ada pola menakutkan yang tersembunyi di dalamnya. Kemungkinan besar, bahkan elit tier bayi spiritual akan dihancurkan langsung olehnya. Haha, tepat pada waktunya, kita tidak melewatkannya. Tawa nyaring terdengar dari langit, dan kapal perang udara kolosal dengan cepat terbang ke arah mereka. Warnanya benar-benar hitam, dan ada bendera yang diangkat di atas kapal perang. Ada naga sejati berwarna hitam yang tergambar di bendera, dan saat ini mengacungkan cakar dan giginya, dan tampaknya dipenuhi dengan roh pembunuh yang membumbung tinggi. Klan kerajaan-kerajaan Laut Barat, Helian Rong dan Xianyu Tong keduanya mengerutkan kening pada saat yang sama. Bahkan Wenren Jie mengungkapkan permusuhan yang kuat. Gua Naga Hantu adalah peluang yang menentukan bagi Laut Utara. Untuk apa klan kerajaan Laut Barat di sini? Chapter 792. Pengunjung dari Laut Barat. Wenren Jie memiliki ambisi untuk menyatukan Laut Utara, dan karenanya secara alami menganggapnya sebagai milik pribadinya, terutama Gua Naga Hantu, yang hanya dibuka setiap 500 tahun sekali. Untuk setiap klan kerajaan, rumput darah naga yang bisa dikumpulkan di dalamnya adalah tonik yang sangat bermanfaat karena dapat meningkatkan kemurnian garis keturunan mereka. Terlebih lagi gigi naga sejati sangat disayangkan, itu adalah sesuatu yang sangat mustahil untuk dicapai. Ini adalah harta dari Laut Utara, jadi bagaimana mereka bisa membiarkan orang-orang dari Laut Barat mengingini itu? Apa yang klan Mo Laut Barat lakukan? Datang ke pertemuan terhormat Laut Utara? Wenren Jie adalah yang pertama bangkit. Dia adalah nomor 1 dari Laut Utara, dan dalam arti tertentu, dia juga perwakilan lokal. Hahaha, perairan 4 lautan semuanya milik keluarga kekaisaran, jadi mungkin agak terlalu sombong bagi Lord Wenren untuk mengatakannya seperti itu. Seseorang memanggil dari atas kapal udara, melihat ke bawah dari atas, tetapi apakah tidak benar-benar turun? Helian Rong juga jengkel, dendamnya terhadap klan Wenren tidak kecil, tetapi menghadapi orang luar, dia secara alami mengesampingkan mereka terlebih dahulu. Dia membuka mulutnya dan menjawab, perairan 4 laut secara alami milik keluarga kekaisaran sepenuhnya. Namun, keluarga kekaisaran telah membagi dan memberikan Laut Utara kepada 3 klan kita untuk dikelola. Tentu saja ada alasan untuk itu. Tampaknya tidak pantas bahwa klan Mo bahkan tidak berkenan membayar salam dan memaksa masuk. Bukan, hehe. Apakah Lord Helian mengucapkan putusan untukku? Tawa yang tulus melayang dari kapal udara. Meskipun yang bisa dilihat hanyalah sosok yang secara bertahap turun dari atas. Dia jelas-jelas menginjak udara, namun dia menginjak seakan berjalan menuruni tangga. Orang ini adalah seorang lelaki tua yang tampaknya berusia 60-an. Vitalitasnya tampaknya agak memudar, dan dia tidak lagi berada di masa jayanya. Namun dia masih berdiri tegak lurus. Ada beberapa sisik naga di kedua pipinya, memberinya wajah yang aneh. Di belakangnya, selusin anak muda muncul, dan juga turun dari kapal udara satu demi satu. Mata Ling Han menyipit seketika, karena dia benar-benar melihat Su Xiuran, kaisar pedang kecil, Dong Linger, sosok luar biasa dari 5 klan kuno. Mo Yuan, Xianyu Tong segera memanggil. Rasa takut tercermin di kedalaman matanya. Bukan hanya dia, baik Helian Rong dan Wenren Jie juga seperti itu. Mereka tidak memandang rendah lelaki tua ini hanya karena dia tampak tua dan vitalitasnya memudar. Mo Yuan, raja klan dari generasi terakhir klan Mo. Karena kemunculan seorang jenius berbakat langka di klan Mo 100 tahun yang lalu, dia melepaskan posisi raja sebelumnya. Jika tidak, bahkan jika dia duduk di posisi itu sampai dia meninggal karena usia tua, tidak akan ada menjadi siapa saja yang berani mengatakan apapun dengan kualifikasinya. Dia adalah barang antik, tetapi kekuatan tempurnya benar-benar menakutkan. Mungkin dia bahkan tidak akan kalah dari Wenren Jie. Aku tidak punya pilihan,
Beberapa manusia ini berasal dari 5 sekte negara bagian tengah. Beberapa saat yang lalu, mereka keluar dari kuil naga, membawa perintah pribadi dari Kaisar Naga yang aku bawa ke Gua Naga Hantu untuk perjalanan. Saya tidak punya pilihan selain enggan melakukan tugas. Mo Yuan tertawa dengan sedikit penjelasan. Wenren Jie dan para elit pamungkas lainnya mendengus, bahkan jika itu adalah pengaturan Kaisar Naga bahwa manusia-manusia ini masuk ke dalam Gua Naga Hantu. Bukankah orang-orang ini seharusnya membawa perintah pribadi Kaisar Naga di sini ke utara laut untuk mencari mereka? 3 klan kerajaan besar di Laut Utara. Mengapa klan Mo dari Laut Barat yang membawa mereka? Alasan untuk ini tentu tidak sesederhana yang diklaim klan Mo. Jadi pasti masih ada sesuatu yang mencurigakan. Hati Ling Han juga bergetar hebat. Mungkinkah 5 sekte besar telah datang untuk membentuk perjanjian dengan si Rache? Setelah itu 2 faksi kuat akan bergabung kekuatan untuk melawan kerajaan Bulan Ungu, dan mungkin untuk menghapus keluar dari Great Ling Dynasty juga saat itu. Ini bukan kabar baik. Kekuatan ras laut tidak kurang dari 5 sekte besar, dan bahkan mungkin lebih unggul. Dengan 2 pihak yang kuat ini bergabung, apakah kerajaan Bulan Ungu akan mampu menolak atau tidak masih belum diketahui. Tetapi dinasti Ling Agung akan diapit oleh elit di kedua sisi. Selanjutnya, itu sepenuhnya tergantung pada suasana hati mereka apakah akan bertindak pada dinasti Ling Agung. Ini mengerikan. Pada perjalanan ke Gua Naga Hantu ini, ia harus mendapatkan cukup harta untuk meningkatkan tingkat budidayanya. Hanya dia sendiri yang paling bisa diandalkan. Ling Han, Anda benar-benar dapat berlari, bahkan di sini saya juga dapat kesempatan pada Anda, kata Susiuran dengan suara terangkat. Ling Han heran menemukan mereka di sini. Namun mereka berlima bahkan lebih terkejut. Pada kenyataannya, mereka berlima telah membawa perintah pribadi dari orang-orang penting dari 5 sekte untuk menampilkan diri mereka di hadapan Kaisar Naga. Secara kebetulan, Mo Yuan kebetulan ada di sana dan mengajukan diri untuk mengawal mereka di sini. Tentu saja, Mo Yuan tidak melakukannya sia-sia. Dengan mudah mendapatkan beberapa keturunan klan Mo untuk masuk juga lagi pula. Gua Naga Hantu adalah milik pribadi milik Laut Utara, dan Mo klan masa lalu tidak bisa telah memiliki bagian di dalamnya sama sekali dan hanya bisa menonton dengan iri. Dengan cara ini, semua orang senang. Tapi bagaimana Ling Han sampai di sini? Senyum menyebar di wajah Ling Han saat dia berkata, saya menyarankan Anda semua untuk menahan diri untuk masuk, jika tidak, Anda semua mungkin kehilangan nyawa Anda. Kelima termasuk Susiuran semua mengungkapkan ekspresi kemarahan di wajah mereka. Mereka mewakili kekuatan tempur terkuat dari generasi muda, namun orang ini benar-benar berani memandang rendah mereka. Itu sangat kejam. Tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri, Dong Linger mengejek, kamu hanya bergantung pada formasi. Apakah kamu pikir kita tidak akan siap saat ini? Ling Han mengucapkan, oh, sebagai tanggapan. Dia berhasil menipu mereka untuk mengatakan sesuatu tentang kartu truf mereka walaupun dia belum tahu apa itu. Tetapi itu harus bisa menyamai formasi ledakan tanah Dragon Ice. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Dong Linger menyadari bahwa dia telah membiarkan kucing keluar dari tas. Namun, dia tidak terlalu khawatir lagi pula. Tidak bisa dihindari bahwa dia harus menggunakan kartu truf ini jika dia mau melawan Ling Han. Di mana perintah pribadi Kaisar Naga? Tanya Wenren Jie dengan acuh tak acuh. Dia secara alami mengabaikan sepenuhnya konflik antara junior seperti Ling Han dan kelompok 5 orang Susiuran. Mo Yuan melemparkan tangannya, dan sebuah gulungan emas langsung dilemparkan ke arah Wenren Jie. Setelah menangkapnya, yang terakhir segera membuka dan meliriknya, dan ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Dia kemudian melemparkan gulungan itu ke Helian Rong, yang, setelah melihatnya, lalu memberikannya kepada Xia Nyutong. Benar saja, itu jelas dari tangan Kaisar Naga, tidak diragukan lagi. Mereka harus benar menerima kelompok 55 Susiuran. Mereka adalah tamu terhormat. Ini adalah dekrit dari keluarga kekaisaran. Siapa di 4 lautan yang tidak berani mematuhinya? Ketiga pembangkit tenaga listrik itu merasa suram. Gua Naga Hantu jelas milik pribadi Laut Utara, jadi mengapa mereka membiarkan orang luar ikut campur di dalamnya? Tetapi Kaisar Naga sudah memutuskan demikian, dan bagaimana mungkin mereka tidak berani mematuhinya? Jika mereka melakukannya,
itu akan dianggap sebagai tindakan pemberontakan, dan seluruh laut utara mereka akan dihancurkan. Xia Nyutong kemudian mengembalikan gulungan itu ke Mo Yuan, dan mencibir sambil berkata, Tuan Mo benar-benar tidak berusaha, secara pribadi melakukan perjalanan untuk mengurus masalah sepele ini. Hehe, melihat wajah kalian bertiga, sama ganasnya dengan serigala dan harimau, seandainya aku tidak secara pribadi mengawal mereka, bukankah mereka sudah ditelan seluruhnya oleh kalian semua? Mo Yuan menjawab dengan dingin. Karena masalahnya sudah mencapai tahap ini, maka potong saja omong kosongnya, berhenti buang-buang waktu, dan segera masuk ke Gua Naga Hantu. Wenren Jie melambaikan tangan pada junior di belakang, dan berkata, ketika Gua Naga Hantu ditutup, ia akan mengusir makhluk hidup di lingkaran luarnya. Tetapi jika Anda semua tetap berada di dalam terlalu lama, atau telah terinfeksi terlalu banyak oleh aura di dalam, Anda akan berasimilasi dengan Gua Naga Hantu, dianggap sebagai bagian dari itu, dan tidak akan diusir nanti. Dengan lingkungan berbahaya di tempat itu, kalian semua pada dasarnya tidak akan bisa bertahan sampai 500 tahun kemudian. Ya, semua orang berteriak patuh. Mereka semua berpisah dan satu persatu melompat ke tengah pusaran air besar itu, yang merupakan pintu masuk ke Gua Naga Hantu. Klan kerajaan Wenren adalah yang pertama pergi, diikuti oleh Xia Nyu dan kemudian klan kerajaan Helian. Tepat ketika Ling Han melompat juga, Su Xiuran dan yang lainnya semua memancarkan niat membunuh. Orang ini harus dihilangkan. Chapter 793. Sungai Darah. Gua Naga Hantu adalah tempat yang sangat unik. Awalnya dibentuk dari tubuh elit laut balap. Pada saat itu, dia sudah berkultivasi ke puncak dari apa yang mungkin benar-benar tertinggi dari tingkat tertinggi, dengan kekuatan tempur 20 bintang penghancur Void Tier, mutlak bahwa orang lain hanya bisa memberikan semua harapan yang pernah dicapai, karena bahkan dewa yang turun ke alam bawah tidak bisa berbuat banyak terhadapnya saat itu. Meskipun elit ini telah mati, kekuatan peraturan yang telah ia tetapkan tetap tidak rusak di tempat ini selama berabad-abad, mengawasi Gua Naga Hantu ini. Dapat dikatakan bahwa selama kekuatan seseorang tidak sekuat elit ini dari masa lalu, maka seseorang harus mematuhi aturan di sini. Elit Void Tier yang pecah tidak bisa masuk, semua yang berani akan dibunuh, namun meskipun para pembudidaya Shattering Void Tier tidak bisa masuk, itu tidak berarti bahwa seseorang tidak bisa menarik kekuatan tempur pembudidaya Shattering Void Tier. Setiap dekrit atau alat terlarang masih bisa digunakan, tetapi pada akhirnya kekuatan tempur jenis ini tidak akan bertahan lama. Ling Han memegang tangan Helian Sun Sue di satu sisi, dan di sisi lain ia menarik Hun Yu. Flop, mereka bertiga kemudian melompat ke tengah pusaran air. Sebuah kekuatan yang tak terhentikan menarik mereka ke bawah air ke arah bawah. Tepat ketika mereka berputar ke dalam keadaan tidak jelas, tiba-tiba mereka muncul kembali di Sungai Darah. Wah, orang-orang yang masuk lebih awal semua muntah liar di tepi sungai. Namun, jelas bahwa jumlahnya telah sangat berkurang karena jumlah orang yang hadir jauh lebih sedikit dari 1/10 dari total aslinya. Tampaknya meskipun hanya ada satu pintu masuk, semua orang pasti telah dibagi menjadi beberapa dan dikirim ke tempat yang berbeda. Cepat, ayo pergi. Ekspresi Ling Han berubah seketika, dan dia meraih dua wanita sambil melompat ke udara. Namun, dia kemudian memberikan sedikit kejutan karena dia menyadari bahwa dia sebenarnya tidak bisa terbang di tempat ini. Karenanya, ia kemudian turun dari udara sekali lagi. Dia menghembuskan nafas, memanfaatkan kekuatan ini, kemudian mendorong dirinya lebih dari 30 meter secara horizontal dan mendarat di tepi sungai. Helian Sun Sue juga memakai ekspresi yang tidak sedap dipandang. Dia merasa pusing dari putaran sekarang, dan hanya ingin muntah. Sebaliknya, Hun Yu tampak seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan malah bertepuk tangan dan berteriak kegirangan. Ayo kita lakukan lagi. Ling Han menatap pakaiannya sendiri, ada jejak reaksi korosif yang disebabkan oleh air sungai korosif. Meskipun laju korosi sangat lambat, itu sangat gigih, dan bahkan jika dia mengedarkan gulir surga yang tidak dapat dihancurkan, itu hanya bisa menghambat kecepatan korosi dan tidak akan bisa menyelesaikannya. Dengan kata lain,
jika dia terlalu lama berendam di sungai, bahkan dia juga akan berubah menjadi cairan leleh. Apa ini? Ling Han menatap ke kejauhan. Panjang sungai ini tidak diketahui, tetapi air sungai berwarna merah darah dan mengeluarkan bau logam yang samar. Mungkinkah ini adalah darah naga alternatif? Helian Sun Sue berbicara setelah secara bertahap menarik napas saat dia juga memandang sungai ini. Ada kemunculan naga sejati di ranah ini sebelumnya, tetapi sama sekali bukan milik naga sejati di negara ini. Ranah kecil ini tidak memiliki lingkungan bagi seseorang yang memiliki garis keturunan naga klan untuk menyelesaikan lompatan terakhir, dan paling-paling hanya bisa mencapai tingkat naga alternatif. Dengan demikian, jika ini benar-benar darah naga alternatif, nilainya tidak akan terlukiskan, berharga di luar kata-kata belaka. Ling Han menggelengkan kepalanya. Bahkan jika itu adalah darah naga alternatif, itu sudah terkontaminasi, diisi dengan energi korosif, dan seiring waktu berlalu, kurasa bahkan logam mulia level 10 akan terkikis pergi, tier void hancur lainnya mungkin tidak bisa. Tetapi naga alternatif ini telah mencapai kekuatan tempur dari 20 bintang void tier hancur. Tentunya juga telah memupuk kekuatan regulasi, dan dengan penyempurnaan kekuatan regulasi, apakah ada sesuatu di bidang ini yang tidak dapat disempurnakan, kecuali itu sesuatu yang bukan dari dunia ini? Tempat ini benar-benar suram dan sunyi sepi. Ling Han melihat sekeliling di kedua sisi kanan dan kirinya hanya ada ruang yang sangat sempit. Terlepas dari sungai darah yang terletak di tengah dan dipenuhi dengan apa yang tampak seperti air seperti darah, kedua sisi tepi sungai itu hanya lebarnya sekitar 300 meter. Setelah itu, tidak ada yang lain, tampak seolah-olah ada kesalahan di dunia. Karena tempat ini dibentuk dari tubuh elit, secara alami orang seharusnya tidak memiliki harapan tinggi untuk menjadi seperti dunia nyata. Kemana kita harus pergi? Helian Sun Sue bertanya. Sumbernya, jawab Ling Han setelah merenungkan. Mereka baru saja akan berangkat ketika mereka melihat cahaya sebuah pedang melintas seseorang tiba-tiba menyerbu ke arah mereka. Pedang Ki yang melonjak diisi dengan dingin yang jelas-jelas padat yang bergegas ke arah mereka. Ling Han, aku akan membunuhmu. Ling Han melirik, lalu dengan santai mengulurkan tangannya, dan menggunakan dua jari dalam gerakan yang mudah, dia memegang pedang panjang lawan yang bergerak di antara jari-jarinya saat dia menanggapi dengan acuh tak acuh. Jadi sepertinya Putri Chai cukup marah. Lebih baik tidak memiliki temperamen panas karena Anda akan menjadi tua dengan mudah. Orang yang memegang pedang itu tepatnya adalah Xianyu Chai. Dia berusaha keras untuk mengambil pedangnya, namun dengan heran dia menemukan bahwa pedang itu tampaknya telah berakar di tangan Ling Han dan tidak mau bergerak, betapapun kerasnya dia menarik. Dia tercengang, monster macam apa manusia ini? Pedang ini adalah alat roh level 8. Lebih jauh lagi, itu adalah kualitas yang sangat baik, cukup untuk menampilkan kekuatan tempur puncak tier transformasi dewa. Tetapi di tangan Ling Han, itu tidak berdaya seperti bayi. Secara alami, dia telah mendengar tentang pertarungan antara Ling Han dan Xianyu Ziyuan, tetapi dia selalu menganggapnya sebagai sesuatu yang berlebihan, dan menduga bahwa itu pasti kekuatan formasi sepenuhnya. Tapi sekarang dia memiliki kesempatan untuk berbenturan dengan Ling Han, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia memang sangat kuat. Ling Han memberi sedikit dorongan dengan tangannya, menyebabkan Xianyu Chai tiba-tiba terhuyung-huyung saat dia jatuh kembali. Setelah itu, dia juga melepaskan pegangan jari-jarinya di pedangnya, dan berkata, "Demi klan kerajaan Xianyu, aku tidak akan membalas kali ini. Tetapi jika kamu bersikeras tidak tahu apa yang baik untukmu, aku akan membiarkanmu tahu apa itu ketakutan, bukan karena dia takut pada klan kerajaan Xianyu, tetapi bahwa klan itu adalah faksi bahwa dia masih bisa berusaha untuk berkumpul di sisinya dan Helian. Dia tidak ingin ikatan persahabatan antara kedua klan terganggu karena seorang putri kecil yang angkuh seperti Xianyu Chai." Daging naga adalah favorit Niu, kata Hu Niu dengan mengancam dari samping. Ada air mata yang tumpah di mata Xianyu Chai. Manusia ini terlalu keji. Para tetua klannya ingin memaksanya menikah dengannya, dan manusia ini sebenarnya menolak. Sekarang, dia memperlakukannya dengan sangat keras, membuatnya merasa sangat sedih. Apa yang dia lakukan salah? Dia adalah korban terbesar. Ayo pergi. Ling Han tidak peduli dengan Xianyu Chai.
Meskipun mereka semua tersebar secara acak setelah masuk, 3 klan besar sudah menyumbang 99% dari orang-orang di sini. Secara alami, tidak ada kekurangan orang dari klan kerajaan Xianyu, dan karena itu tidak perlu baginya untuk merawat putri kecil yang lembut ini. Mereka tetapi mengambil beberapa langkah ketika mereka menyadari bahwa Xianyu Cai sebenarnya juga mengikuti mereka. Ling Han menghentikan langkahnya dan bertanya, "Mengapa kamu mengikuti kami? Siapa bilang aku mengikutimu?" Xianyu Cai membalas dengan kepalanya terangkat tinggi. "Tidak bisakah aku mengambil jalan ini juga?" "Tentu, tolong." Ling Han bergerak untuk memberi jalan. Xianyu Cai diam-diam jengkel dan dia berjalan melewati Ling Han dengan langkah besar, tampaknya memiliki semacam dendam terhadap bumi saat dia menginjak tanah dengan penuh semangat, membuat suara berdebar. Mereka menunggu setelah dia berjalan cukup jauh di depan. Hanya saat itulah mereka bertiga memulai sekali lagi. "Ceka, ceka, ceka, itu keindahan yang luar biasa. Kenapa kamu tidak menerimanya?" Helian Sun Sue berkata dengan nada masam yang dipenuhi rasa iri. Ling Han tertawa terbahak-bahak saat berkata, "Apakah kamu cemburu?" Dalam mimpimu, Helian Sun Sue, tentu saja, menolak dengan tegas. Niu cemburu, Hu Niu, tidak tahu bagaimana menyembunyikan perasaannya. Dengan cepat menerkam Ling Han, menggantung dengan tangannya di lehernya saat dia menyatakan, Ling Han adalah milik Niu. Tidak ada yang bisa merebutnya. Helian Sun Sue merasa itu menggelikan. Hu Niu tampaknya baru berusia 5 hingga 6 tahun, namun jelas memberi kesan ingin mendominasi Ling Han secara eksklusif. Gadis kecil yang begitu kecil, bagaimana mungkin ia mendapat gagasan seperti itu? Tempat ini adalah lantai pertama dari apa yang disebut Gua Naga Darah. Bukankah dikatakan bahwa ada berbagai macam ramuan roh di sini? Kenapa aku tidak melihat apa-apa? Ling Han mengintip. Lingkungan di sini terlalu sederhana, orang bisa dengan mudah melihat segala sesuatu dalam sekejap. Apakah ada roh herbal atau tidak? Kamu pikir roh herbal seperti sayuran yang akan kamu temukan tumbuh di mana-mana? Helian Sun Sue memutar matanya ke arahnya. Ling Han menganggukkan kepalanya dan bertanya, "Bukan begitu?" Mengingat roh herbal yang tumbuh melimpah di mana-mana di menara hitam yang dimiliki Ling Han, Helian Sun Sue tiba-tiba dibuat terdiam. Chapter 794. Rumput Darah Naga. Meskipun roh herbal bisa dibudidayakan di dalam menara hitam, mereka dibatasi oleh kemampuan individu Ling Han. Sekarang, selain dari Dragon Blood Tyrant Ginseng, tidak ada banyak spirit herb bermutu tinggi di dalamnya, yang membuat Ling Han merasa sangat suram. Itu karena mayoritas herbal roh tidak berguna baginya, dan dia hanya bisa mengkonsumsinya setelah dia mengekstrak esensi mereka dengan Heaven Transformation Bowl. Akibatnya, efeknya secara alami tidak sebagus setelah mereka diramu menjadi pil alkimia. Sifat luar biasa dari roh herbal adalah bahwa mereka tidak hanya dapat meningkatkan kultivasi, tetapi ada juga efek lainnya. Sebagai contoh, setiap ramuan surgawi dari alam memiliki efek spiritual tertentu. Dengan demikian, Ling Han cukup tertarik dengan ramuan roh di sini, terutama rumput darah naga. Seseorang harus memahami sesuatu. Sekarang dia telah mengembangkan seni tubuh Tyrant 9 naga. Jika dia memperhalus rumput darah naga, itu mungkin dapat meningkatkan teknik budidaya ini ke tingkat yang dramatis. Helian Sun Sue menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kesempatan nasib buruk selalu datang bersama dengan bahaya. Jika Anda hanya ingin memanen roh herbal dengan santai, itu tidak mungkin." "Itu mungkin tidak," jawab Ling Han. Dia telah memikirkan Xuan Yuan Ziguang. Keberuntungan pria ini agak tidak wajar karena harta karun praktis menyerahkan diri ke pangkuannya. Ambil saja Earth Overchurning Seal sebagai contoh. Pada saat itu, sebenarnya melemparkan dirinya ke pelukannya. Jika Ling Han tidak bergerak cukup cepat, kekuatan mistis ini akan menjadi milik yang terakhir. Semakin jauh mereka berjalan, semakin besar area ini. Namun, tidak ada banyak perubahan di kedua bank, hanya sungai yang melebar. Itu melebar dari sekitar 30 ke lebar 300 meter saat ini. Terlebih lagi, kecenderungan itu tampaknya tidak akan berubah dalam waktu dekat.
sebuah pemikiran melintas di benak Linghan, dan dia berkata, karena ini dibentuk oleh naga alternatif, maka sungai darah ini, mungkinkah itu sebenarnya pembuluh darahnya? Helian Sun Sue mengangguk. Sebelumnya, kami berada di ujung pembuluh darah, yang mengapa itu lebih sempit. Tapi saat kita dekat arteri utama, secara alami itu akan menjadi lebih luas. Lalu ini adalah darah naga, sayang sekali sudah terkontaminasi oleh energi yang tidak bisa dijelaskan sehingga tidak bisa disempurnakan, kata Linghan dengan kasihan. Aku pernah mendengar ayah berkata bahwa kadang-kadang ada 1 atau 2 bercak darah murni dan belum terkontaminasi. Jika keberuntungan kita lebih baik, kita mungkin masih bisa mendapatkannya, kata Helian Sun Sue, matanya cerah. Bagi orang seperti dia yang mewarisi garis keturunan naga, bisa memperbaiki darah naga alternatif akan sangat bermanfaat bahkan jika hanya ada beberapa tetes. Linghan mengangguk. Gua naga hantu telah ada di Laut Utara untuk siapa yang tahu berapa tahun. Meskipun hanya dibuka setiap 500 tahun, setelah pengalaman bertahun-tahun, Helian Rong tentu juga telah mengumpulkan informasi yang cukup. Mereka melakukan perjalanan lebih lama, dan kemudian melihat Xianyu Chai berhenti di depan seolah-olah dia sedang menunggu mereka. Melihat mereka mendekat, Xianyu Chai berkata dengan sangat bangga, "Aku tidak menunggu kalian semua. Saya hanya sedikit lelah, jadi saya ingin beristirahat sebentar." Linghan tidak bereaksi, dan melewatinya secara langsung, yang membuat Xianyu Chai melambaikan pedangnya dengan marah. Jika bukan karena fakta bahwa perbedaan kekuatan terlalu besar, dia benar-benar ingin mengejar Linghan dan memenggal kepalanya. Dia dengan marah mengikuti di belakang mereka bertiga. Meskipun dia sangat bangga, dia masih tahu bahwa ini adalah tempat yang sangat berbahaya, dan tetap dekat dengan Linghan dan kelompoknya akan sangat meningkatkan peluangnya untuk bertahan hidup. Huala, sebuah percikan besar tiba-tiba muncul di perairan sungai di depan mereka. Mereka samar-samar bisa melihat benda merah darah melintas, tetapi tidak bisa melihatnya dengan cukup jelas untuk mengidentifikasinya. Linghan mengaktifkan Eye of Truth dan melihat bayangan panjang di bawah air. Rasanya seperti ular dan bergerak sangat cepat. Dalam sekejap, itu dengan cepat meninggalkan bidang penglihatannya, dan Linghan tidak dapat melihat dengan baik. Namun, Linghan tidak mengejarnya dengan pandangannya. Sebagai gantinya, dia menatap dasar sungai dan bertanya, seperti apa rumput darah naga, warnanya benar-benar merah. Biasanya, ia memiliki 3 daun, yang memiliki pola berbentuk naga. Semakin tua, semakin banyak daun di sana, dan semakin jelas polanya berbentuk naga, jawab Helian Sun Sue setelah linglung sesaat. Ekspresi Linghan menjadi lebih aneh, dan dia bertanya, apakah rumput darah naga tumbuh di tepi? Ya, Helian Sun Sue mengangguk. Di belakang mereka, Xianyu Chai mendengar mereka dengan jelas, dan tidak bisa membantu tetapi menunjukkan ekspresi menghina. Apakah ada yang salah dengan kepala manusia ini? Dia harus menyelesaikan masalah ini bahkan untuk masalah yang sangat sederhana. Linghan menunjuk ke sungai, dan berkata, aku melihat tangkai rumput darah naga di sana. Seperti yang kamu katakan, ia memiliki 3 daun, dan ada pola pada daunnya. Apa? Helian Sun Sue berseru kaget. Bagaimana mungkin rumput darah naga tumbuh di bank? Linghan berpikir sejenak, tersenyum, dan berkata, kalian semua hanya mencari rumput darah naga di bank karena kamu belum pernah masuk sungai untuk melihat. Setelah dipikirkan lebih lanjut, Helian Sun Sue setuju. Sungai darah memiliki kemampuan korosif yang mengerikan. Bahkan mereka yang memiliki garis keturunan naga sejati seperti mereka dan telah mengembangkan fisik yang kuat dan tangguh tidak dapat menahannya. Tanpa menunggu terlalu lama, kulit mereka akan membusuk, dan seiring waktu berlalu, bahkan tulang mereka pun akan meleleh. Semua orang secara alami memperlakukan sungai darah seperti wilayah terlarang. Selain itu, ada monster yang menakutkan di sungai, jadi mereka bahkan lebih tidak mau menyelam. Xianyu Chai terus cemberut. Kesan pertamanya pada Linghan terlalu buruk, jadi dia secara tidak sadar mengambil setiap kata yang dikatakannya hanya bermain untuk orang banyak. Rumput darah naga tumbuh di dasar sungai? Siapa yang dia coba bodohi? Sungai darah ini adalah penghalang untuk penglihatan, dan menyegel perasaan surgawi seseorang,
jadi bagaimana dia bisa melihat? Tunggu di sini. Ling Han hendak melompat ke sungai. Hati-hati, Helian Sun Sue berkata dengan cepat. Meskipun sungai darah ini tidak cepat terkorosi, efeknya bertahan lama dan tidak bisa dilawan oleh Origin Power sama sekali. Terlebih lagi, si Rache tahu bahwa semakin lebar sungai darah itu, semakin kuat kualitas korosifnya dan semakin mengerikan monster yang disembunyikan di dalam air. Ling Han mengangguk, lalu dengan lompatan, dia masuk ke dalam sungai darah. Xianyu Chai tidak bisa membantu tetapi menjadi tercengang. Manusia ini pasti sudah gila. Hanya menyombongkan diri saja tidak cukup, dia benar-benar melompat ke sungai. Bukankah ini mencari kematiannya sendiri? Dia berpunuk dan berkata, aku khawatir dia tidak akan bisa kembali sekarang karena dia sudah masuk. Helian Sun Sue menjadi marah dan membalas dengan dingin, Xianyu Chai, alasan mengapa aku tidak mengatakan apa-apa di sini bukan karena aku takut padamu, melainkan karena aku memberikan wajah kepada klan kerajaan Xianyu. Tapi berkali-kali, Anda tidak masuk akal. Apakah Anda pikir saya tidak berani bergerak pada Anda? Xianyu Chai tidak bisa membantu tetapi diintimidasi oleh auranya. Baru sekarang dia menyadari bahwa pihak lain adalah mutiara cerah yang paling menonjol dari generasi muda klan kerajaan di Laut Utara. Garis keturunannya sangat murni, dan eksistensinya lebih cerah daripada dirinya sendiri. Namun, dia secara alami masih memiliki harga dirinya, dan berkata dengan menantang, apakah saya berbicara salah? Itu adalah sungai darah, dan di dalamnya mengalir darah korosif dewa alternatif naga. Itu melambangkan kematian dan kerusakan. Mengesampingkan fakta bahwa dia hanyalah prajurit tier transformation belaka. Bahkan jika elit tertinggi dari Shattering Void Tier datang, dia juga tidak akan melakukannya dengan baik. Itu hanya berlaku untuk orang lain, Helian Sun Sue balas dengan dingin. Xianyu Chai tertegun. Apakah kata-katanya berarti bahwa Ling Han mampu menyelesaikan tugas-tugas yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh elit penghancur Void Tier? Dari mana kepercayaan dirinya berasal? Wanita ini benar-benar bodoh. Begitu banyak sehingga dia benar-benar dibodohi oleh pria sialan dan bahkan tidak bisa memahami logika yang paling sederhana. Pada saat itulah mereka melihat gelombang muncul di sungai darah, dan percikan raksasa melonjak ke langit. Segera setelah itu, mereka melihat Ling Han menginjak ombak, tangannya memegang Revere Life Sword. Cahaya pedang yang dingin menyala saat dia menebas ke bawah. Huala, bayangan berwarna darah panjang keluar dari permukaan air. Sekilas, itu adalah ular raksasa, dan panjangnya sekitar 10 meter. Tetapi jika dilihat lebih dekat, orang akan menyadari bahwa makhluk hidup ini sebenarnya tidak memiliki mata, lubang hidung, atau telinga. Itu hanya memiliki mulut yang besar dan bundar, dan ketika terbuka, itu menunjukkan taring panjang, tajam. Chapter 795. Panen berlimpah. Cacing darah, Helian Sun Sue dan Xianyu Chai keduanya terengah-engah. Meskipun tak satu pun dari mereka telah memasuki gua naga hantu sebelumnya, mereka telah mempelajari data tentang tempat ini untuk siapa yang tahu berapa kali karena mereka memiliki setidaknya satu kesempatan untuk memasuki tempat ini. Mereka tentu harus memiliki ide yang bagus tentang situasi di sini. Cacing darah adalah bentuk kehidupan khusus yang dilahirkan dalam darah naga alternatif setelah kematiannya. Ia diberikan kehidupan oleh naga alternatif, namun tidak mampu meninggalkan yang terakhir, dan seumur hidupnya, ia akan dibatasi oleh tubuh naga alternatif. Tapi makhluk ini sangat kuat. Bagaimanapun, itu lahir dari sungai darah, jadi tidak peduli apa, itu juga telah menyerap sedikit darah naga alternatif. Bloodworm membuka mulut bundarnya yang penuh dengan taring tajam dan menggigit Ling Han. Ling Han tertawa keras dan berkata, aku mengizinkanmu beberapa waktu luang di sungai, tapi sekarang setelah kita keluar dari air, kamu masih ingin menjadi seorang tiran? Dengan gelombang pedangnya, mereka hanya melihat semburan darah ke segala arah. Bloodworm ini langsung terbelah dua dari kepala ke ekor. Organ-organ dalamnya jatuh ke permukaan sungai, dan mengeluarkan bau yang sangat kuat. Sangat kuat, Xianyu Chai tidak bisa membantu tetapi melongo.
Dia sudah lama mendengar reputasi mengerikan Bloodworm, tapi itu terbunuh seketika dengan tebasan dari Ling Han. Apakah itu berarti bahwa Ling Han terlalu kuat atau bahwa rumor itu salah, dan bahwa Bloodworm sebenarnya tidak terlalu kuat? Ling Han berbalik dan jatuh ke bank. Helian Sun Sue berjalan menghampirinya dan bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Ling Han menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Aku baik-baik saja. Ada kekuatan pengaturan dalam aliran darah ini, dan kekuatan korosi akan berbeda sesuai dengan tingkat kultivasi individu. Anda tahu, fisik saya adalah tier yang lebih unggul dari level kultivasi saya." Realisasi langsung menyingsing di Helian Sun Sue. Tidak mengherankan bahwa laju korosi hampir sama untuk semua orang yang jatuh ke perairan sungai. Itu karena sebagian besar dari mereka adalah bloodline naga sejati, dan telah mengembangkan fisik mereka hingga ketangguhan logam mulia dari tingkat yang sama. Dengan demikian, laju korosif yang mereka alami secara alami hampir sama. Tapi fisik Ling Han berada pada tingkat yang lebih tinggi dari tingkat kultivasinya. Dengan demikian, meskipun ia juga akan menghadapi korosi, nilainya akan jauh lebih lambat daripada para penguasa Sirace. Sebagai perbandingan, sebenarnya dia adalah penguasa yang sebenarnya. "Hei, di mana rumput darah naga?" tanya Xianyu Chai dari kejauhan. Dia tidak suka cara Ling Han terlihat sangat bangga, dan selalu merasakan dorongan untuk menyerangnya. "Kamu memang sangat hebat untuk bisa membunuh Bloodworm, tetapi tidakkah kamu sebelumnya mengatakan kamu menemukan rumput darah naga? Jadi di mana sekarang? Apa urusanmu?" Helian Sun Sue menatapnya tajam, dan Hun Yu bahkan lebih ganas. "Mengapa kita tidak makan sup naga?" Ling Han tidak memperhatikan putri kecil ini. Dengan menjabat tangan kanannya, dia menunjukkannya pada Helian Sun Sue, lalu menyimpannya. Seketika, mata indah Helian Sun Sue menyala. Rumput darah naga, memang, rumput darah naga juga tumbuh di dasar sungai, dan dari tampilan sekarang, hanya Ling Han yang mampu mengendalikannya. Dan apa artinya itu? Jumlah rumput darah naga yang tak terhitung jumlahnya memberi isyarat kepada mereka. Mengesampingkan fakta bahwa ada cukup untuk membiarkan putranya membangun fondasinya, ada cukup bahkan untuk digunakan Ling Han. Dalam hal seperti ini, yang terbaik adalah membuat untung besar pada saat turun rendah, tidak perlu memberitahu Xianyu Chai. Dan ketika dia melihat Ling Han tidak bisa menghasilkan rumput darah naga, Xianyu Chai bahkan lebih menghina. Dia telah mengkonfirmasi bahwa Ling Han adalah penipu, dan Helian Sun Sue begitu bodoh sehingga dia benar-benar tertipu sampai-sampai dia bahkan tidak meragukannya. Sementara itu, Ling Han berkomunikasi dengan menara kecil, ingin tahu apakah rumput darah naga bisa tumbuh di dalam menara hitam. Setelah mendapatkan jawaban yang meyakinkan, dia tidak bisa menahan diri untuk merasa sangat senang. Tapi segera, dia menjadi kecewa, karena menara hitam hanya bisa mempercepat pertumbuhan rumput darah naga, namun tidak mampu mendapatkan biji dari itu. Itu karena makhluk ini bahkan tidak menghasilkan biji, dan sepenuhnya dilahirkan dari naga alternatif. Jadi, hanya bisa dipupuk di sini. Karena tidak menghasilkan biji, baiklah, 3 daun menjadi 4, atau bahkan 5 atau 6 akan menjadi besar. Ketika efeknya meningkat, itu setara dengan memiliki beberapa batang lagi yang tumbuh. Saat mereka berjalan, Ling Han terus mengaktifkan Eye of Truth untuk menemukan rumput darah naga di dasar sungai. Itu dipupuk dari darah naga alternatif. Itu benar-benar tumbuh keluar dari lumpur, menghilangkan bahaya darah korosif, hanya menyisakan efek memperbaiki fisik seseorang dan meningkatkan kekuatan. Di mana ada rumput darah naga, akan ada Bloodworms yang berjaga, jadi tentu saja, pertarungan tidak bisa dihindari. Cacing darah ini semuanya berada di level Heaven Tier. Ada beberapa yang bahkan telah mencapai kecakapan pertempuran 10 Star of the Heaven Tier. Bahkan Ling Han harus menggunakan kemampuan maksimalnya untuk membunuh mereka. Dalam 3 hari, mereka telah mengumpulkan lebih dari 100 batang rumput darah naga, yang membuat Helian Sun Sue sangat bersemangat. Orang harus tahu bahwa bahkan jumlah yang dikumpulkan oleh seluruh klan dalam beberapa tahun terakhir mungkin tidak mencapai sebanyak ini. Siapa yang hanya meminta Ling Han untuk bisa pergi ke sungai? Xianyu Chai bahkan lebih terdiam.
manusia ini berulang-ulang bertindak, tetapi setiap kali, dia kembali dengan tangan kosong. Setelah berkali-kali, Helian Sun Sue sebenarnya masih mempercayainya. Itu praktis tak terbayangkan, apa yang terjadi dengan sikap acuh tak acuh dari penguasa Sirace, dan kaum bangsawan. Anda telah membuang semua itu ke ujung cakrawala. Ya, tingkat pertama dari Gua Naga Hantu ini sangat besar. Pada hari keempat mereka tiba, beberapa sungai darah yang berasal dari berbagai tempat berkumpul di sini, membentuk danau raksasa, seperti lautan besar. Namun ada pulau kecil di tengah danau ini. Di pulau itu, ada struktur seperti menara putih. Menurut desas-desus, ini adalah lorong, dan orang bisa turun ke lantai 2. Setelah tiba di sini, mereka harus memikirkan cara untuk menyeberangi danau. Kalau tidak, jika mereka tidak dapat mencapai pulau kecil, bagaimana mereka bisa naik ke lantai 2? Sudah ada beberapa orang yang menyeberangi danau. Setelah bertahun-tahun, ketiga klan kerajaan besar memiliki strategi mereka, dan menemukan bahwa kapal yang terbuat dari tulang penguasa laut balap dapat menahan korosi air darah untuk jangka waktu yang sangat lama. Tulang-tulang ini secara alami ditinggalkan oleh para elit dari balap laut yang telah meninggal. Tengkorak mereka akan dimakamkan di kuil leluhur mereka, tetapi tulang mereka yang lain akan ditinggalkan. Tidak hanya mereka akan digunakan untuk melintasi tempat ini, tulang-tulang dari Satring Void Tier juga bisa benar-benar digunakan untuk menempa alat roh yang memiliki kekuatan luar biasa. Sebelumnya, mereka semua secara acak dikirim ke ujung berbagai urat, tetapi sekarang mereka semua berkumpul lagi. Ling Han melihat Su Xiuran dan yang lainnya. Mereka duduk di rakit tulang, menuju ke pulau di danau. Dalam proses peralihan, rakit tulang terus-menerus mengalami korosi. Berdasarkan perkiraan, itu mungkin akan bertahan cukup lama bagi mereka untuk mencapai pulau di danau, dan kemudian akan hancur berantakan. Helian Sun Sue juga menarik rakit tulang dari alat roh spasial. Karena mereka telah berkelana di sini, wajar saja jika dia tidak siap. Rakit tulang ini sangat kecil, dan sepertinya hanya bisa menampung 5 orang. Namun, jika 3 orang naik, itu akan sangat luas. Xian Yu Chai memberikan ham, dan mengambil rakit tulang juga. Untuk seseorang seperti dia yang statusnya lebih tinggi, dia akan memiliki rakit tulangnya sendiri, tidak seperti orang lain yang masih harus menyeberangi danau dengan yang lain. Dia mengikuti di belakang kelompok Ling Han. Dia menunggu dengan napas tertahan untuk melihat bagaimana Ling Han akan dikalahkan. Saat Ling Han menggerakkan rakit dengan dayung, dia terus memandangi danau. Tiba-tiba, dia terengah-engah dan berkata, "Kami telah mendapatkan jackpot, rumput darah naga lain." Helian Sun Sue bertanya dengan kejutan yang menyenangkan. "Tidak hanya ada rumput darah naga, itu 1 dengan 4 daun," jawab Ling Han, tersenyum. Kali ini, bahkan Helian Sun Sue tidak bisa tetap tenang. Bahkan jika hanya ada 1 daun ekstra, efeknya benar-benar berbeda dari yang hanya memiliki 3 daun. Ling Han tidak langsung menyelam di bawah. Sebagai gantinya, dia melihat ke arah danau, dan berkata, "Namun, tangkai rumput darah naga ini memiliki seorang pria besar yang berjaga." Oleh rumput darah naga, ada melilit cacing darah yang mengejutkan sekitar 30 meter panjangnya. Bahkan melalui air danau, Ling Han masih bisa merasakan betapa mengerikan cacing besar ini. Satring Void Tier, itu pasti ada di Satring Void Tier. Kalau tidak, itu tidak mungkin memancarkan tekanan menakutkan seperti itu. Jika terlalu berbahaya, lebih baik tidak mengambil risiko, saran Helian Sun Sue. Meskipun herbal roh itu hebat, bagaimana mungkin mereka lebih penting daripada kehidupan? Ling Han mengangguk, dan berkata, "Aku akan menetapkan arai untuk membunuhnya." Tong, dia melompat ke air. Arai naga peledakan bumi es telah ditetapkan, dan mengikutinya saat ia menyelam ke dasar danau. Namun, Ling Han segera menemukan bahwa sifat korosif perairan danau di sini jelas jauh lebih kuat. Bahkan jika dia memiliki tubuh yang lebih baik daripada tingkat kultivasinya, dia merasakan tekanan yang luar biasa. Kulitnya sudah mulai terkorosi. Chapter 796. Amburadul. Ling Han dengan cepat mengedarkan gulir surga yang tidak bisa dihancurkan.
Aura kuno menyebar sedikit, segera memblokir dan memperlambat korosi. Tubuhnya masih terkorosi, tetapi laju melambat lebih dari 10 kali lipat. Ini sangat mencengangkan. Orang harus mengerti bahwa ada kekuatan pengaturan di perairan Danau Darah ini. Lebih jauh lagi, itu telah ditinggalkan oleh naga alternatif yang telah mencapai 20 bintang kehancuran tingkat kekuasaan pertempuran. Bahkan seorang kultivator Shattering Void Tear tidak akan berani mandi di dalamnya untuk jangka waktu yang lama. Lihat saja rakit tulang yang sedang terkorosi itu, jadi bagaimana jika itu dibuat dari tulang seorang pembudidaya hancur tumbang? Itu akan rusak juga, meskipun tingkat kerusakannya jauh lebih lambat, dan itu masih bisa membawa penumpang melintasi danau. Kalau tidak, tanpa sarana terbang di tempat ini, selain dari monster seperti Ling Han, praktis tidak mungkin bagi siapapun untuk mencapai lantai 2. Ling Han berenang dengan sangat cepat, dan mulai semakin dekat dengan batang rumput darah naga. Bloodworm raksasa terbangun tiba-tiba karena gangguan. Itu membuka mulutnya yang bulat, menampakkan lingkaran taring yang tajam, dan memancarkan keganasan yang mengerikan. "Kenapa kamu bertingkah sangat sengit? Kamu pikir aku takut padamu?" balas Ling Han sambil tertawa. Dia mengulurkan tangan dan menunjuk. Segera, naga es terbang dan melayang menuju Bloodworm. Cakar naganya bergerak, tampak sangat agung dan perkasa. Bloodworm ini bisa disebut Worm King. Ada beberapa tanda emas melingkar pada tubuhnya yang berwarna merah darah, dan itu benar-benar memiliki udara yang mulia dan agung, seolah-olah akan berevolusi dari cacing menjadi naga. Namun, lawan yang dihadapinya adalah naga sungguhan. Naga dan ular terlibat dalam pertempuran besar. Bloodworm King sangat luar biasa karena kehebatan pertempurannya pasti tidak lebih rendah dari 7 bintang. Ini benar-benar bertarung dengan naga es menemui jalan buntu, dan bahkan bisa dianggap sedikit lebih unggul. Sangat kuat, itu benar-benar pantas disebut sebagai Raja Cacing. Namun, ada batasan untuk kecerdasan Worm King. Tidak tahu bahwa naga es dibentuk oleh arai. Jadi bagaimana jika dipukuli sampai mati 100 kali, itu bisa dihidupkan kembali 100 kali. Dan masih akan sama bagusnya dengan yang baru. Itu hanya berkonsentrasi pada terlibat dalam pertempuran sengit dengan naga es, seolah-olah ingin mendominasi yang terakhir, membuktikan bahwa itu adalah keberadaan yang paling kuat. Kecerdasan Ling Han secara alami tidak pada tingkat yang sama dengan Worm King, dan dia tidak akan dengan bodohnya menunggu kesimpulan pertempuran. Sebagai gantinya, dia segera berenang menuju rumput darah naga 4 daun itu. Dia mengulurkan tangannya dan menariknya sebelum menyimpannya ke menara hitam. Kemudian, dia mulai melarikan diri. Tidak ada manfaat yang bisa didapat dari membunuh Bloodworm ini, karena tidak ada yang berharga sama sekali. Selain itu, dia tidak dapat membunuh Worm King ini. Jadi apa gunanya tinggal di sini lebih lama? Dengan kepergiannya, teknik arai pergi bersamanya juga. Naga es hanya bisa bergerak sekitar 4 mil di sekitar teknik arai. Ketika jarak telah melampaui batas ini, naga es akan segera menghilang, dan kemudian berubah menjadi arai. Bloodworm King sangat marah, dan segera mengejar Ling Han. Dia benar-benar berani mengambil ramuannya yang berharga. Ini tak tertahankan, Ling Han sama sekali tidak ingin melanjutkan pertempuran. Hanya ketika Bloodworm King mendekat, dia membuat Ice Dragon menangkis serangannya, sedangkan dia akan melarikan diri dengan sangat cepat. Raja Cacing itu juga bodoh. Ketika naga es keluar, itu akan menembak maju untuk menyerang juga tanpa mengetahui sama sekali bahwa ini adalah strategi penundaan Ling Han. Dalam waktu singkat, Ling Han melayang ke permukaan air, dan melihat bahwa Helian Sun Sue telah mengarahkan rakit tulang ke pulau kecil itu. Dia berenang cepat ke arah mereka. Hong, Bloodworm King melesat keluar dari perairan, menciptakan gelombang yang menakutkan. Pa. Ketika air danau melewatinya, ada sejumlah besar kepala dan wajah mereka yang terciprat, dan mereka semua mengeluarkan tangisan yang mengerikan. Air berdarah ini memiliki sifat korosif yang kuat, dan meskipun sedikit kontak tidak akan mematikan, itu masih akan menyebabkan mereka sangat menderita. Tetapi ketika mereka melihat pria sebesar itu, semua orang tidak berani bersuara. Mereka hanya tahu bahwa mereka harus mendayung rakit mereka dengan nyawa mereka. Mereka yang berada di kejauhan yang belum mulai menyeberangi danau hanya memilih untuk berdiri dan menonton.
ingin menunggu sampai semuanya tenang sebelum turun ke danau. Orang-orang di dalam air juga ingin pergi ke darat, tetapi hanya ada satu rakit tulang pada setiap orang. Jika mereka kembali sekarang, itu akan sia-sia. Bagaimana mereka akan menyeberangi danau lagi nanti? Dalam sekejap, permukaan danau benar-benar kacau. Semua orang bergegas dengan sekuat tenaga dan secara alami mengutuk sumber segalanya, Ling Han, ke kedalaman neraka. Orang ini benar-benar menggambar makhluk yang menakutkan. Ling Han, sementara itu, melewati pengalaman tanpa kecelakaan. Ngomong-ngomong, dengan naga es melindungi dia segera naik ke darat dengan senyum, dan berkata, "Sukses. Ayo mundur." Helian Sun Sue mengangguk. Menara di depan itu memang terbuat dari tulang. Bagian tengahnya kosong, membentuk terowongan yang bisa mencapai lantai 2. Ling Han, Helian Sun Sue, dan Hun Yu memasuki terowongan dengan lompatan tanpa ragu-ragu. Kehilangan targetnya secara tiba-tiba secara alami menyebabkan Bloodworm King sangat marah. Itu berputar dan berbalik di danau seperti naga jahat, membuat semua orang mengeluh tanpa henti. Banyak sekali yang terpaksa meluncur mundur untuk sementara waktu menghindari kobaran amarah Raja Cacing ini. Ketika amarah Worm King ini mereda, beberapa orang itu bisa terjepit bersama dalam satu rakit sehingga perjalanan mereka tidak akan berakhir di sini. Xian Yu Chai buru-buru melompat mengikuti mereka ke saluran tulang. Dia tertegun. Ling Han benar-benar berani. Dia berani meremehkan bahkan dengan Raja Cacing. Meskipun dia masih sangat membenci Ling Han, dia tidak bisa menyangkal bahwa tidak ada orang lain yang bisa melakukan apa yang dia lakukan. Jalannya sangat panjang. Dengan pikiran, Ling Han menarik Helian Sun Sue dan Hun Yu keduanya ke Menara Hitam. Bahkan dia sendiri masuk ke dalam. Kelompok Susiuran datang ke sini sebelum mereka, dan telah melihatnya juga. Terlebih lagi, terowongan ini sangat panjang, dan siapa yang tahu kapan itu akan tiba-tiba berakhir. Jika seseorang meletakkan serangan pada akhirnya, maka kemungkinan mereka jatuh ke dalam perangkap itu sangat tinggi. Ketika datang ke tempat seperti ini, seseorang harus mengawasi ekstra. Seperti yang Ling Han simpulkan, di tingkat kedua Gua Hantu Naga, Su Xiuran dan kelompoknya menunggu dengan hati-hati. Saat mereka melewatinya, mereka segera menyadari bahwa ini adalah tempat terbaik untuk penyergapan. Meskipun 5 jenius besar semuanya memenuhi syarat untuk masuk dalam jajaran penguasa generasi muda sendiri, dan untuk membuat mereka bergabung melawan seseorang dari rentang usia yang sama praktis merupakan penghinaan bagi mereka, Ling Han terlalu banyak raksasa. Jika dia diberi waktu dan ruang untuk tumbuh, dia benar-benar bisa memengaruhi skema 10.000 tahun dari 5 sekte abadi yang agung. Karena itu, mereka harus menghapus faktor tidak stabil ini sesegera mungkin. Mereka menunggu dengan sabar. 1, 2, dan 3. Anggota balap laut melewati berturut-turut. Mereka tidak bergerak dan terus berbaring dalam penyergapan. Xian Yu Chai muncul. Dia melihat sekeliling dengan terkejut. Itu karena dia jelas satu langkah di belakang Ling Han dan yang lainnya. Jadi bagaimana dia sekarang kehilangan jejak mereka bertiga? Dia menggerakkan kakinya dengan bingung sambil terus melihat sekelilingnya. Dan di dalam menara hitam, Ling Han tidak bisa menahan cibiran, dan berkata, 5 orang itu memang telah menyiapkan serangan di luar. Lalu kita bisa mengambil kesempatan untuk membunuh mereka. Helian Sun Sue berkata dengan dingin. Dia juga keajaiban luar biasa dari si Rache, dan telah lama mencapai Heaven Tier. Jika bukan karena fakta bahwa Shattering Void Tier adalah langkah yang terlalu sulit untuk diambil, siapa tahu dia mungkin sudah berdiri di puncak ras manusia. Bagus, mari kita bunuh sesuka hati. Hun Yu bahkan lebih bersemangat. Ini adalah aktivitas favoritnya. Baiklah, ayo pilih dan bunuh satu, kata Ling Han sambil tersenyum. Meskipun Su Xiuran dan kelompoknya sedang menunggu untuk menyergap mereka, meja-meja itu sekarang dibalik, dan kelompok Ling Han adalah yang disembunyikan, sedangkan mereka berlima berada di tempat terbuka. Orang-orang yang menunggu dalam penyergapan dan target langsung mengubah peran mereka. 3 lawan 5. Bahkan jika Ling Han dan yang lainnya dapat mengambil keuntungan dari serangan mendadak, Su Xiuran dan kelompoknya adalah penguasa generasi muda saat ini, dan memiliki keuntungan dalam jumlah.
dalam kecakapan pertempuran, mereka pasti tidak lemah, jadi jika Ling Han serakah, mungkin saja dia tidak akan bisa membunuh satupun. Karena itu, mereka akan memfokuskan semua kekuatan mereka, dan hanya membunuh satu, bunuh Jia Ming. Chapter 797. Menghilangkan Jia Ming. Bunuh Jia Ming. Sekarang setelah keputusan dibuat, mereka bertiga membagi pekerjaan di antara mereka sendiri. Dengan kekuatan kelompok Susiuran, bahkan jika mereka berhasil menangkap mereka tanpa sadar dengan serangan diam-diam, mereka akan dapat bereaksi dengan sangat cepat. Dan jika mereka berlima bergabung, akan sulit untuk membunuh Jia Ming. Ling Han memiliki formasi ledakan tanah naga es, jadi bagaimana mungkin mereka berlima tidak memiliki kartu truf yang sama di lengan baju mereka? Namun, memanggil kartu truf mereka akan membutuhkan waktu, dan itulah sebabnya mereka berlima menyiapkan serangan di sini. Namun bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa Ling Han akan memiliki harta seperti menara hitam yang dapat menyimpan makhluk hidup? Itu sendiri adalah sekecil biji sesawi, dan bahkan mereka belum menemukannya sedikit pun. Minggir, 3 sosok Ling Han dan 2 wanita muncul, namun mereka menyerbu ke arah Jia Ming. Apa? Kelompok Susiuran tercengang. Apa yang sedang terjadi di sini? Bagaimana kelompok Ling Han muncul dari udara tipis? Tetapi karena saat ini kejutan di pihak mereka, kelompok Ling Han sudah bergegas menuju Jia Ming. Ling Han menghunus pedangnya, Hu Niu menarik cakarnya, sedangkan Helian Sun Sue menembak tinjunya. Dengan kondensasi Dragon Ki, dan ditambah dengan kekuatan mengerikannya karena mengembangkan seni tubuh, kekuatan di balik pukulan ini sangat mengerikan. Kamu semua masih kurang memiliki kualifikasi untuk membunuhku. Jia Ming segera bereaksi. Dalam waktu sesingkat itu, dia juga tidak bisa memanggil harta karunnya, dan hanya bisa menggunakan tinjunya yang telanjang untuk mempertahankan bagian depannya dan menggunakan kekuatan asal dan fisiknya untuk memaksimalkan kekuatan tinjunya. Zila, kecepatan Hu Niu adalah yang tercepat. Dengan lambaian tangan kecilnya, dia segera meninggalkan bekas luka berdarah yang dalam di tubuh Jia Ming. Bahkan jika fisiknya setara dengan logam mulia level 9, itu tidak berguna. Dalam sekejap, dia terluka parah. Kemudian, selanjutnya adalah Helian Sun Sue. Dia juga telah mempelajari surga ke-9 petir, dan kecepatannya lebih tinggi daripada Ling Han. Dengan pukulan, Jia Ming langsung muntah darah seperti orang gila. Kemampuannya lebih unggul dari milik Jia Ming, dan ditambah dengan True Dragon Bloodline-nya, seberapa mengerikan kehebatan pertarungannya, sosok Jia Ming tersandung. Fisiknya benar-benar sangat tangguh. Meskipun dia telah secara paksa menerima serangan 2 karakter kuat dalam serangan diam-diam, dia belum mati. Sebaliknya, ia secara bersamaan menggunakan ketangguhan dan kelembutan fisiknya untuk membubarkan bagian utama dari kerusakan. Namun, wajahnya masih sangat pucat. Ling Han adalah yang terakhir tiba. Pedangnya mengarah langsung ke punggung Jia Ming. Ling Han, kamu tidak akan bisa membunuhku, seru Jia Ming. Dia telah membubarkan kerusakan dari 2 serangan. Dan Susiuran dan yang lainnya sudah bergerak. Selama dia berhasil menahan serangan ini dari Ling Han, situasinya akan segera menjadi berlima yang mendominasi Ling Han dan kelompoknya yang terdiri dari 3 orang. Tabel akan langsung diputar. Selain itu, mereka juga membawa serta senjata pembunuh yang sangat menakutkan. Pada awalnya, mereka telah merencanakan untuk menggunakannya melawan monster kuat di dalam Gua Naga Hantu. Tetapi menggunakannya untuk membunuh Ling Han akan lebih dari cukup. Dia mengulurkan kedua tangan, berniat untuk mengambil pedang Ling Han dengan paksa, dan dengan demikian memaksa maju untuk berhenti. Hanya seseorang dengan fisiknya yang berani mencoba sesuatu seperti itu. Kalau tidak, siapa yang berani menggunakan tinju kosong mereka untuk menangkap pedang hidup Revere? Tidak perlu bahkan memegangnya, karena pedang Ki yang tajam akan mampu memotong 10 jari secara instan. Hati Ling Han jelas. Pedang panjang 1, dan hanya niat pedang murni itu yang melonjak. Jia Ming telah menangkap pedang-pedang itu, tetapi benar-benar tidak mampu menghentikan pedang untuk maju. 10 jarinya, seperti tahu, terputus dan dikirim terbang. Ujung pedang menusuk langsung ke dalam hatinya.
ini adalah pedang pembunuh nomor 1 yang diakui di dunia. Jika seseorang mendapat pukulan langsung darinya, bagaimana mungkin dia bisa bertahan? Qiang kejam mengamuk dan Jia Ming langsung menyemprotkan seteguk darah. Dia menatap Ling Han kosong seolah-olah tidak percaya bahwa makhluk kuat seperti dirinya sebenarnya tidak dapat memblokir serangan ini dari Ling Han. Namun, dengan kekuatan Reverie Life Sword, tubuhnya segera miring dan jatuh ke tanah. Keajaiban generasinya, yang pernah meninggalkan namanya di batu seni bela diri, meninggal begitu saja. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan gerakan pamungkas, gerakan hebat, atau kartu truf apapun. Ling Han mengulurkan tangannya dan dengan memegang, menarik tubuh Jia Ming ke menara hitam. Orang ini pasti memiliki alat roh spasial. Dia tidak punya waktu untuk mencari sekarang, tetapi bagaimana mungkin dia membiarkannya sia-sia? Pada saat ini, Su Xiuran dan yang lainnya akhirnya mencapai mereka. Meskipun mereka semua adalah penguasa generasi muda, mereka telah tertangkap basah. Sudah terpuji bahwa mereka berhasil bereaksi dalam waktu yang singkat. Ling Han tertawa panjang dan keras. Dengan memutar tubuhnya, dia menembakkan serangan lain. Teknik pedang neraka desolet terbuka. Kekuatan teknik pedang ini terletak pada pertahanannya. Dalam sekejap, cahaya pedang tak berujung dirilis, dan berubah menjadi pertahanan di depan dirinya sendiri, Helian Sun Sue dan Hun Yu. Ding, ding, ding. Dalam pertukaran pemogokan, kedua belah pihak dipaksa mundur. Pertukaran pukulan pertama berakhir dengan serangan menyelinap yang berhasil dari sisi Ling Han. Namun, kedua belah pihak kini telah kembali ke titik awal yang sama. Kelompok Su Xiuran masih berjumlah 4 dan masing-masing dari mereka dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga terkuat di Heaven Tier. Kamu benar-benar membunuh Jia Ming, seru Donglinger, matanya yang indah berkedip-kedip dengan api amarah. Ling Han mengangkat bahu dan membalas, kamu berbicara seolah-olah kamu menunggu di sini untuk menyambut saya. Kalian bermain kotor dulu, jadi mengapa aku tidak bisa membayar dengan barang lain? Sementara itu, anak petir mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana kalian semua bisa tidak terdeteksi oleh indera surgawi kita? Ini terlalu tidak masuk akal. Tidak apa-apa jika hanya satu orang, tapi mereka bertiga tidak terdeteksi oleh akal sehat mereka, dan tiba-tiba memberikan langkah pembunuhan untuk membunuh Jia Ming dengan bersih. Ini benar-benar mengejutkannya. Jika mereka tidak dapat mengklarifikasi masalah ini, maka tidak akan Ling Han dapat melakukan ini di lain waktu. Ekspresi serius muncul di wajah Su Xiuran dan yang lain juga. Kemampuan ini benar-benar terlalu menakutkan. Ling Han tersenyum dengan tenang dan bertanya, kenapa aku harus memberitahumu? Putra petir memberikan tetapi juga tahu bahwa Ling Han tidak akan mungkin mengungkapkan rahasia seperti itu. Tetap saja, ini membuatnya terlalu gelisah, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyuarakan pertanyaan itu. Mungkinkah kamu telah membentuk Sword Heart? Tanya Su Xiuran. Baru saja, aku jelas menggunakan Sabre Heart untuk memengaruhimu. Jika kamu tidak membentuk Sword Heart, kamu pasti akan terpengaruh dan serangan itu tidak akan akurat. Ling Han tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan balas, mungkin pedangku pada awalnya, dan dengan pengaruh ini dari Anda, itu benar-benar mengenai sasarannya. Su Xiuran mencibir, ekspresinya semakin dingin. Dia yakin bahwa Ling Han telah mengolah Sword Heart. Bahkan jika dia tidak melakukannya, dia tidak jauh dari itu. Kalau tidak, dia pasti akan terpengaruh oleh Sabre Heart-nya. Secara internal, dia tertegun. Orang harus tahu bahwa dia memegang sabun absolut setiap hari, dan setiap saat memahami maksud pedang yang ditinggalkan oleh elit tertinggi itu. Itulah bagaimana dia bisa memahami Sabre Heart ketika dia baru berusia awal 20-an. Kaisar pedang kecil itu sama. Myth of Sword Spring adalah pedang yang digunakan oleh para elit utama dari berbagai generasi Heaven's Sword Sect dan memiliki berbagai maksud pedang. Ling Han jelas tidak memiliki sumber daya semacam ini, namun mampu menyentuh Sword Heart ketika dia seusia mereka, atau bahkan mungkin sudah memahami Sword Heart. Ini terlalu mengerikan. Mata Kaisar pedang kecil tiba-tiba bersinar, dan dia berseru, aku mengerti,
kamu memiliki alat surgawi spasial dalam milikmu. Apa? Susiuran dan yang lainnya berseru kaget secara bersamaan. Bahkan di alam abadi, alat surgawi semacam ini sangat mengagumkan karena dapat menyimpan makhluk hidup. Hanya beberapa elit utama yang berdiri di puncak alam immortal yang mampu menempa satu, dan masing-masing dari mereka adalah harta karun utama. Setiap kali mereka muncul, itu akan menjadi pembantaian. Bahkan 5 sekte dari dunia abadi tidak memiliki harta seperti ini, namun sekarang telah muncul dalam kepemilikan seseorang dari alam bawah. Bagaimana itu bisa terjadi? Memang, namun, mereka bertiga semua orang yang sangat cerdas, dan segera menyadari, sebelumnya, Ling Han langsung menyelamatkan tubuh Jia Ming, dan yang terakhir memiliki alat roh spasial. Semua orang tahu bahwa alat roh spasial tidak dapat disimpan ke alat roh spasial lain, jadi hanya ada satu jawaban. Ling Han telah menguasai alat surgawi spasial. Seketika, mata keempat menjadi panas seolah-olah mereka telah melihat seorang Divine Herb menatap Ling Han dari dekat. Chapter 798. Kapak Gunung dan Sungai. Bahkan di alam abadi, alat surgawi spasial adalah harta yang sangat mengejutkan. Jika mereka bisa mengambilnya, mereka akan bisa menukarnya dengan sumber daya yang akan menyebabkan mereka pingsan dalam kegembiraan ketika mereka masuk ke alam abadi di masa depan. Mereka pasti harus mendapatkannya. Mata Susiuran dan yang lainnya dipenuhi dengan kekerasan. Bahkan jika bukan demi alat surgawi spasial ini, masih ada cara mereka akan menyelamatkan Ling Han. Ayo kita keluar untuk membunuh orang ini. Mereka berempat bertukar pandang dan mengangguk. Bagaimana mereka seharusnya membagi alat surgawi tata ruang bisa menjadi pertanyaan untuk nanti. Mereka harus terlebih dahulu membunuh Ling Han, jika tidak, semuanya akan menjadi tidak realistis. Susiuran secara alami menggambar Absolute Sabre, sedangkan Son of Lightning mengeluarkan kapak raksasa yang beberapa kali lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Diikat di tangannya, itu langsung memancarkan aura kekerasan yang menakutkan yang akan menyebabkan semua orang lari dengan mudah. Secara internal, Ling Han tidak bisa membantu tetapi menjadi serius. Perasaan yang diberikan kapak ini jelas sekali tidak kalah dengan saber mutlak. 5 sekte besar benar-benar memiliki banyak kekayaan dan latar belakang yang kuat. Absolute Saber itu sendiri jelas tidak lebih lemah dari 10 bintang dari Void Tier hancur. Dan sekarang ada kapak tambahan. Ini akan cukup untuk memungkinkan Susiuran dan yang lainnya menjadi benar-benar tak kenal takut bahkan terhadap elit yang kuat seperti Xia Nyutong. Tentu saja, prasyaratnya adalah bahwa mereka harus dapat mengaktifkan harta karun tertinggi ini pada waktunya. Kalau tidak, semuanya akan sia-sia. Jika itu tidak terjadi, bagaimana mungkin Jia Ming mati? 2 alat roh kelas atas. Ini sedikit merepotkan. Pedang hidup Revere dalam genggaman Ling Han secara otomatis bersinar ketika pola terbangun satu persatu. Ini karena telah merasakan ancaman yang diberikan oleh Absolute Sabre dan kapak itu. Dia sedikit tersenyum dan berkata, kapak ini benar-benar luar biasa. Tentu saja itu luar biasa, kata Putra Petir. Ini adalah tiruan dari kapak gunung dan sungai. Imitasi, baru sekarang Ling Han benar-benar terpana. Alat roh yang kuat seperti itu sebenarnya hanya tiruan? Lalu seberapa hebatkah gunung dan sungai kapak yang sebenarnya? Hahaha, Ling Han, tidakkah kamu ingin membangun bangsamu sendiri dan membelah langit? Putra Petir tertawa terbahak-bahak. Tidak ada salahnya memberitahumu. Hanya jika Anda menggunakan kapak gunung dan sungai Anda dapat membelah langit terbuka. Selain alat sudo ilahi, alat berharga macam apa yang mampu menggerakkan bagian langit ini? Oh, aku ingin mendengar detailnya, kata Ling Han, tersenyum. Kapak gunung dan sungai ditempa dari sumber dan energi penghalang dari dunia ini. Dan mengapa menurutmu begitu? Susiuran berkata dengan dingin. Alasan mengapa kami memberitahumu ini adalah karena kamu pasti akan mati. Donglinger dan Kaisar Pedang Kecil masing-masing memegang gulungan yang digulung. Itu seharusnya dekrit elit penghancur Void. Tetapi jika Absolute Saber dan gunung dan kapak sungai mampu menghancurkan Ling Han,
maka tidak perlu bagi mereka untuk membuang dekrit yang mereka miliki. Lagi pula, mereka punya motif lain untuk perjalanan ini. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka diberi begitu banyak harta oleh seniornya? Orang harus tahu bahwa perang melawan Kekaisaran Bulan Ungu telah mencapai tahap yang sangat rumit, menghapus harta kelas atas apapun yang bisa memengaruhi jalannya perang. Mereka bertekad untuk mendapatkan gigi naga sejati. Ling Han tersenyum sedikit dan berkata, jadi sebenarnya ada harta semacam ini, sesuatu yang telah ditempa dari sumber dan energi penghalang dari seluruh wilayah. Kemudian saya benar-benar ingin melihat ke gunung dan sungai kapak asli. Kamu tidak akan memiliki kesempatan pada saat ini. Absolute Saber dan Mountain dan River Axe telah terbangun dan memancarkan gelombang kekuatan yang menakutkan. Kedua harta ini adalah barang yang sangat bagus di antara alat spirit level 10. Mereka akan dapat membunuh elit Shattering Void tier level menengah dan tinggi. Jika pedang kelahiran iblis mendatangi mereka, maka pedang itu akan diiris menjadi dua dalam beberapa gerakan. Dalam konfrontasi pertamanya dengan Su Xiuran, pedang kelahiran iblis telah mendapatkan beberapa penyok, dan jika pertempuran berlanjut, pasti tidak akan mustahil untuk dipotong menjadi dua. Dan begitu pedang itu pecah menjadi dua, niat bela diri akan mati juga. Maka itu tidak lagi menjadi alat spirit level 10, tetapi hanya senjata level 10. Pedang hidup Reverie juga hidup kembali dengan sendirinya, dan memancarkan aura pembunuhan yang mengejutkan. Ini adalah pedang pembunuh nomor 1 di dunia, dan nama itu tidak datang hanya dari membual. Namun, hanya ada satu Reverie Life Sword, sedangkan pihak lawan telah membangunkan dua alat pembunuh besar. Ling Han sekali lagi mengerahkan formasi ledakan tanah naga es. Tetapi meski begitu, melawan kehebatan pertempuran setidaknya 4 item Void tier hancur dari Su Xiuran dan yang lainnya, dia masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dia tidak mundur, karena dia masih ingin melihat betapa perkasa gunung dan sungai kapak bisa dan menyimpulkan kekuatan gunung dan sungai kapak yang sebenarnya dari itu. Aku akan memblokir pedang itu, kamu yang bertanggung jawab atas serangan, Su Xiuran berkata sambil menarik keluar Absolute Sabre terhadap Reverie Life Sword. Baiklah, kata putra petir, dan mengacungkan kapak gunung dan sungai, juga menyerbu ke depan. Ding, Absolute Saber dan Reverie Life Sword bentrok satu sama lain, menciptakan suara tabrakan yang tajam, diikuti oleh kilau cemerlang yang melesat ke segala arah. Cahaya berkelap-kelip di langit, membentuk riak tak terhitung yang seolah-olah dimaksudkan untuk menghancurkan seluruh ruang itu sendiri. Keduanya sudah saingan lama, dan masing-masing tidak dapat mengatasi yang lain adalah sesuatu yang dapat diprediksi. Pada saat inilah putra petir menyerbu, mengacungkan kapak gunung dan sungai. Ini adalah langkah pembunuhan yang sesungguhnya. Naga es bergegas maju, memancarkan gemuruh seperti guntur. Sua, dengan gelombang kapak dari Son of Lightning, Ice Dragon diiris menjadi dua, dan langsung menghilang tanpa jejak. Dalam formasi ledakan tanah naga es, kabut putih terkondensasi, dan berada di tengah-tengah pembentukan naga es baru. Namun, ini membutuhkan waktu, meskipun periode waktu menunggu ini sangat singkat. Ini terlalu menakutkan. Naga es memiliki 7 bintang pertempuran, namun sebenarnya tidak mampu memblokir kekuatan serangan kapak tunggal. Ini jelas bukan karena putra petir benar-benar kuat, tetapi karena kekuatan kapak itu sendiri. Putra petir tertawa dan menarik kapak. Kemudian dia sekali lagi menyerbu ke arah Ling Han. Dia mengangkat gunung dan kapak sungai tinggi-tinggi, wajahnya dipenuhi ekspresi dingin dan membunuh. Satu tebasan akan menghancurkan jiwamu mati. Ling Han menghela nafas secara internal. Bahkan jika gunung dan kapak sungai ini hanyalah tiruan, kekuatannya setidaknya telah mencapai 10 bintang penghancur Void tier. Kalau tidak, itu tidak mungkin baginya untuk menebas naga es dengan mudah. Lalu, seberapa mengerikankah gunung dan sungai kapak yang sebenarnya? 15 bintang, atau bahkan 20 bintang? 5 sekte besar benar-benar memiliki sumber daya yang mengerikan. Mereka belum mengungkapkan semua kartu truf mereka kemungkinan besar karena Ma Duobao juga belum pindah secara pribadi, dan mereka ingin menemukan kesempatan untuk mengalahkan kekaisaran kuno ini sekaligus. Pikiran itu melintas di benak Ling Han,
dan dia segera menolak gagasan untuk menggunakan penanaman kekuatan dari Menara Hitam. Setelah penanaman kekuatan ini, akan menjadi sepotong kue baginya untuk mendominasi Su Xiuran dan yang lainnya. Prasyaratnya adalah bahwa mereka tidak memiliki harta seperti absolut sabre dan aks gunung dan sungai di tangan. Tapi ini jelas omong kosong. Kemudian bahkan penanaman kekuatan akan sia-sia karena dia tidak akan bisa melawan alat yang berharga ini. Aku tidak akan bermain dengan kalian lagi. Ling Han tersenyum tipis dan mengulurkan kedua tangannya. Dia menarik Hunyu, Helian Sun Sue, dan Reverie Life Sword serta formasi tanah ledakan Ice Dragon ke dalam Menara Hitam. Tentu saja, dia juga merunduk di dalam Siu, seolah-olah mereka tidak pernah muncul. Hati-hati, Su Xiuran dan yang lainnya semua mengenakan ekspresi hati-hati. Ini seperti sebelumnya. Ling Han dan kelompoknya tiba-tiba keluar, menyebabkan Jia Ming mati dengan cara yang sangat bodoh. Sekarang, mereka menggunakan trik yang sama lagi. Tetapi itu masih sangat berbahaya. Cari dengan hati-hati. Karena itu adalah alat dewa spasial, maka itu pasti memiliki bentuk yang sebenarnya. Tebas semuanya di sini dengan bersih, dan hancurkan setiap inci tanah. Mereka berempat telah mengamuk, dan Absolute Sabre dan Mountain dan River Axe menebas tanah dengan kasar. Tanah dan batu biasa hanya akan berubah menjadi tidak ada oleh rentetan seperti itu. Bahkan debu pun tidak akan tertinggal. Namun, bagaimana alat dewa dapat dengan mudah dihancurkan? Selama mereka bisa menemukannya, mereka akan segera membungkusnya dengan Decreed Shattering Void Tier dan membawanya kembali ke 5 sekte. Secara alami akan ada elit pamungkas yang secara paksa membuka alat dewa dan menyeret Ling Han dan kelompoknya dengan paksa. Namun, yang sangat mengecewakan mereka adalah betapapun kerasnya mereka berusaha, mereka tidak dapat menemukan kehadiran alat dewa semacam ini. Chapter 799. Bunga Jiwa Mati. Oh tidak, tiba-tiba, ekspresi Kaisar Pedang Kecil berubah. Jia Ming masih di tangan Ling Han. Bunga Jiwa Mati, Su Xiuran dan yang lainnya berseru bersamaan. Hanya jika seseorang memegang bunga jiwa mati maka dia bisa melindungi indera surgawi dari bahaya dan masuk ke lantai 4. Tanpa bunga jiwa mati, tidak mungkin kita bisa mendapatkan gigi naga sejati. Para elit pamungkas telah secara eksplisit mengatakan bahwa kita pasti harus mendapatkan gigi naga sejati, dan tidak mengeluarkan biaya untuk mendapatkan bunga jiwa mati untuk tujuan itu. Sialan, mengapa Jia-Jia yang memegang bunga jiwa mati? Keempatnya menggertakkan gigi. Jika mereka tidak berhasil menyelesaikan misi ini, maka bahkan dengan status mereka, mereka akan disambut dengan jijik pada saat mereka kembali atau bahkan dihukum. Orang harus tahu bahwa meskipun mereka adalah penguasa muda generasi ini, berapa banyak jenius dan penguasa yang muncul dalam 5 sekte besar dalam 10.000 tahun ini. Selain itu, ini hanya ranah yang lebih rendah. Berapa banyak keajaiban tingkat atas yang ada di alam abadi, untuk dapat bertahan hidup di alam immortal juga, mereka harus mendapatkan dukungan penuh dan memelihara dari sekte mereka, dan jika sekte mereka memunggungi mereka, maka mereka akan segera tersesat di kerumunan di alam immortal. Alam abadi terlalu besar, dan ada terlalu banyak jenius. Dengan mereka, tidak akan ada terlalu banyak, dan tanpa mereka, mereka juga tidak akan terlewatkan. Ayo langsung ke lantai 4 dan berjaga di sana. Jika Ling Han ingin menguasai gigi naga sejati, dia pasti akan menuju ke sana. Tak lama kemudian, mereka menyadari, menyimpan harta mereka masing-masing, dan kemudian menuju ke kedalaman lantai 2. Setelah mereka pergi, Ling Han dan yang lainnya muncul juga. Hehe, ini benar-benar sepotong keberuntungan buta. Jia Ming benar-benar memiliki harta karun semacam ini padanya. Tangan Ling Han memegang bunga seputih salju, dan di tengah-tengah bunga, kabut hitam terkonsentrasi. Namun, pada saat-saat belaka, bunga berwarna putih benar-benar berubah ungu. Bunga jiwa mati, saya tidak pernah berpikir bahwa akan ada bunga yang luar biasa seperti ini. Helian Sun Sue terkejut. Oh, kamu pernah mendengarnya? Tanya Ling Han. Helian Sun Sue mengangguk dan menjawab, menurut legenda, ini adalah bunga luar biasa yang berasal dari Netherworld. Setelah mengonsumsinya,
roh seseorang seolah turun ke kedalaman Netherworld, berkeliaran di antara batas hidup dan mati, dan mengalami sepenuhnya keajaiban hidup dan mati. Dan lantai 4 gua naga hantu akan meluncurkan rentetan menakutkan pada jiwa seseorang. Tidak ada seorang pun, bahkan jika mereka berhasil menembus Shattering Void Tier di sini, akan mampu menahan serangan semacam ini. Bisakah bunga jiwa mati menyelesaikan itu? Tanya Ling Han. Iya. Bunga jiwa mati akan membungkus jiwa, jadi seseorang secara alami tidak akan menderita rentetan semacam ini, kata Helian Sun Sue. Ling Han menyimpan Flower of Dead Souls dengan tersenyum, dan berkata, kalau begitu kita akan lebih dekat dengan True Dragon's Tooth. Helian Sun Sue sangat bersemangat. Awalnya, dia bahkan tidak berani menghibur pikiran itu, tetapi sekarang setelah mereka menguasai bunga jiwa mati, seolah-olah dia benar-benar melihat gigi naga sejati memanggilnya. Dan setelah menyempurnakan True Dragon's Tooth, garis keturunan putranya pasti akan ditingkatkan ke tingkat yang mengerikan. Mengapa bagian-bagian lain dari naga alternatif berubah menjadi dao, dan hanya meninggalkan satu gigi? Itu karena taring ini telah menembus ke Divine Grade dan benar-benar True Dragon's Tooth 1. Namun, keempat orang itu akan berjaga di pintu masuk ke lantai 4, jadi mungkin tidak begitu mudah untuk masuk. Helian Sun Sue mengerutkan kening lagi. Ada batas waktu gua hantu naga akan terbuka, dan pada akhir periode itu, kita akan dikirim atau terjebak di sini selama 500 tahun. Meskipun kami memiliki menara hitam, tetapi 500 tahun kemudian, saya khawatir orang-orang di luar akan berada dalam situasi yang mengerikan, dan keadaan akan berubah seluruhnya. 500 tahun kemudian, baik Maduo Bao akan berhasil membelah langit terbuka, atau Realm Peel akan selesai. Namun, Ling Han masih memiliki orang tua dan keluarganya di luar, dan 500 tahun kemudian, mereka pasti akan berubah menjadi tulang belulang. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Pada saat itu, berapapun biayanya, kita harus mengenakan biaya, kata Ling Han. Dia memiliki Reverie Life Sword, dan dalam skenario terburuk, dia akan menggunakan instilasi kekuatan dari Menara Hitam untuk secara instan memiliki kekuatan dan kecepatan Shattering Void Tier. Pada saat itu, dia tidak percaya bahwa dia tidak mampu menembus pengepungan mereka. Niu akan membantumu, kata Hu Niu, menepuk dadanya. Ling Han tidak bisa membantu tetapi menggosok kepala Hu Niu sambil tersenyum, dan berkata, dengan bantuan Niu, kita pasti akan berhasil. Hei, Hu Niu langsung bangga pada dirinya sendiri. Mereka bertiga kembali ke perjalanan mereka sekali lagi. Setelah beberapa pemikiran, Ling Han berkata, bunga jiwa mati datang dari Netherworld, jadi mungkinkah itu berasal dari neraka? 5 sekte secara alami tidak mungkin menjelajah ke neraka, lalu dari mana mereka mendapatkannya? Matanya tiba-tiba bersinar, dan berkata, 1000 mayat sekte. Sekte 1000 mayat tidak berasal dari alam abadi, tetapi dari neraka. Kemudian setelah 5 sekte telah membuat semacam perjanjian dengan Tausat Corps sekte, itu tidak akan menjadi hal yang mustahil bagi mereka untuk mendapatkan bunga jiwa mati. Kedalaman kerjasama mereka telah melebihi harapan saya, gumam Ling Han. Setelah berjalan jarak pendek, mereka melihat bahwa Xia Nyu Chai benar-benar menunggu di depan. Ketika dia melihat mereka, ekspresi seperti yang saya harapkan segera muncul di wajahnya ketika dia berkata dengan seringai, kamu tidak dapat membuang aku dari jejakmu, betapa merepotkan. Ling Han melihat ke arah Helian Sun Sue sambil tersenyum, dan berkata, bisakah kita membunuhnya? Baiklah, Niu ingin makan daging naga rebus, kata Hu Niu, segera meneteskan air liur, yang membuat Xia Nyu Chai takut. Mengapa gadis kecil ini begitu kejam, ingin makan daging naga hanya dengan topi? Helian Sun Sue menggelengkan kepalanya, dan berkata, lupakan saja. Bagaimanapun, dia adalah seorang putri klan Xia Nyu, dan kami juga berada di pihak yang sama untuk saat ini, jadi membunuhnya tidak akan mudah dibenarkan. Baru sekarang Xia Nyu Chai menghela nafas lega. Dia secara alami tahu bahwa apakah itu Ling Han atau Helian Sun Sue, keduanya memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Namun, kata-kata Ling Han berikutnya membuatnya khawatir lagi.
Bagaimanapun, ini adalah gua naga hantu, jadi bahkan jika kita membunuhnya, tidak ada yang akan tahu itu adalah kita. Helian Sun Sue melihat bahwa Xianyu Chai gemetaran terlepas dari dirinya sendiri, dan, sambil tertawa, berkata, "Sudah cukup. Jangan terus menakuti dia." Ling Han akhirnya berkata, "Jangan terus mengikuti kita lagi. Kalau tidak peduli siapa kamu, aku akan tetap membunuhmu." Sifat Xianyu Chai yang keras kepala langsung terprovokasi, dan dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi sambil berkata, "Bunuh aku kalau begitu, tapi apakah kamu berani membunuhku? Ini hanya lantai 2, jadi ada banyak pejalan kaki." Dia tidak percaya bahwa Ling Han akan benar-benar berani bergerak. Ketidaktahuan, Ling Han menggelengkan kepalanya. Putri kecil ini pasti sudah busuk karena dia sangat sulit diatur. Syukurlah, orang yang dia temui adalah dia. Jika tidak, dia akan kehilangan nyawanya sejak lama. Mereka terus maju. Lingkungan lantai 2 ini sangat berbeda. Itu benar-benar tertutup hutan merah berapi-api. Setiap pohon setinggi sekitar 300 meter, dan merentangkan kanopi besar seolah-olah mereka adalah raksasa. Ini adalah pohon belalang darah, dan telah tumbuh dari menyerap esensi darah dan daging naga sejati. Dan di antara mereka, beberapa pohon belalang darah bahkan telah mampu bercocok tanam, dan mampu mencabut akar mereka sendiri dan berjalan untuk membunuh yang lain. Mereka disebut Blood Locust Tree Men, Helian Sun Sue memperingatkan. Sebelum Blood Locust Tree Men bergerak, mereka tidak akan terlihat berbeda dari pohon di dekatnya. Jadi, kita harus hati-hati. Setiap kali gua naga hantu terbuka, mereka yang mati di sini paling banyak jumlahnya. Ling Han mengangguk. Ini seperti bagaimana mereka sebelumnya menyergap Jiaming. Karena tidak sadar, bahkan keajaiban yang paling kuat akan mati dengan dendam. Namun, pada saat yang sama, Blood Locust Tree Men juga harta karun. Mereka telah mengembangkan hati pohon, dan telah mengembun sepotong esensi naga alternatif, jadi efeknya kurang lebih mirip dengan rumput darah naga, dan mereka adalah item yang harus diperebutkan. Dihadapkan dengan harta, bahkan jika semua orang tahu bahwa ini adalah tempat yang sangat berbahaya, sejumlah besar masih memilih untuk berjalan di bawah pohon untuk memikat manusia belalang darah pohon untuk menyerang mereka sehingga mereka dapat membalikkan meja pada mereka dan merebut harta mereka. Ling Han berencana untuk melakukannya juga. Bagaimanapun, karena mereka bertiga sangat terampil, mereka berani. Mereka hanya harus berhati-hati dan menghindari Raja Pohon Belalang Darah untuk menghindari segala jenis bahaya. Chapter 800. Pohon Belalang Darah. Sebuah akar pohon tiba-tiba melesat ke sekeliling Xianyu Chai. Itu sangat cepat, dan lebih jauh lagi, itu mengejutkannya. Bahkan jika Xianyu Chai telah bersiaga selama ini, serangan menyelinap masih berhasil karena akar pohon ini tepat di bawah kakinya, dan mampu memutar kakinya hanya dalam satu gerakan. Akar pohon ditarik ke atas, dan dia digantung terbalik. Pada saat ini, setidaknya lebih dari 10 akar pohon melengkung ke depan, dan mengikatnya seperti pangsit beras. Xianyu Chai tidak bisa membantu tetapi berseru kaget. Ling Han berbalik, dan tertawa terlepas dari dirinya sendiri ketika dia berkata, "Aku berani bertaruh bahwa ini adalah pohon mesum." Metode mengikat sangat artistik. Akar pohon sebenarnya mengikat Xianyu Chai, namun sebenarnya menguraikan bentuk mempesona seluruh tubuhnya, terutama payudaranya, yang disajikan sebagai 2 puncak tinggi yang menonjol. Bokso Fail. Helian Sun Sue, sementara itu, memasang ekspresi penuh dengan ketidaksenangan. Tidakkah ia tahu bahwa yang paling dibencinya adalah memamerkan ukuran payudaranya yang melimpah di depannya? Dia bertanya, "Apakah kamu masih tidak berencana untuk menyelamatkannya? Kenapa kita tidak tinggalkan saja dia di sini supaya dia tidak terus mengikuti kita?" Kata Ling Han sambil tertawa. Siu, cabang pohon lain melesat, mengarah langsung ke jantung Xianyu Chai. Kali ini, itu bukan untuk memuntirnya,
tetapi untuk menembak menembus hatinya dan menyerap esensi hidupnya. Linghan menjentikkan jari, dan Weng, akar pohon itu langsung memantul ke belakang. Siu, siu, siu. 7 cabang berturut-turut keluar, menuju ke Xianyu Chai. Apakah Anda masih belum belajar pelajaran Anda? Linghan menggunakan Earth Overturning Seal dan menamparkan cabang-cabang pohon itu. Pa. Semua cabang pohon itu patah. Jika dilihat lebih dekat, sebenarnya ada cairan berwarna hijau yang menyembur keluar dari mereka seolah itu darah. Terdengar teriakan penuh amarah, dan mereka melihat sebuah pohon besar mencabut dirinya sendiri. Tanaman rambat kolosal melilit satu sama lain untuk membentuk 2 kaki. Xianyu Chai tergantung terbalik dari salah satu batang pohon, melambai dari sisi ke sisi dengan gerakannya. Manusia pohon belalang darah. Tolong. Setelah 2 kali berkeliaran di ambang kematian, Xianyu Chai akhirnya belajar untuk takut dan meminta bantuan dari Linghan dan yang lainnya dengan suara gemetar. Linghan tidak terburu-buru menyelamatkannya, dan memutuskan untuk membiarkan putri kecil yang lembut ini mengalami sedikit penderitaan sehingga dia akan belajar untuk menjadi lebih patuh. Dia memandang manusia pohon belalang darah ini dengan tawa, dan berkata, berjuang tidak bergantung pada teriakan. Blood Locust Tree Man langsung memutar tanaman rambatnya untuk membentuk telapak tangan yang sangat besar dan tebal, yang ditembak untuk menamparkan Linghan. Gerakan cepat bersiul, tetapi suara itu belum mencapai mereka sebelum telapak tangan tiba, yang menunjukkan seberapa cepat pukulan ini. Sekitar 7 bintang langit tingkat kecakapan pertempuran, perkiraan Linghan. Di tempat di mana elit Shattering Void Tier tidak bisa masuk, 7 Star of Heaven Tier sangat kuat. Dia masih menggunakan Earth Overturning Seal, dan menembak ke arah manusia pohon. Dalam pertukaran pukulan berat ini, manusia pohon langsung dikirim terbang, dan Linghan mengikuti di belakang. Peng. Beberapa serangan lain dari Earth Overturning Seal meletus, mengguncang manusia pohon belalang darah ini hingga hancur berantakan. Hunyu melesat keluar, dan dengan sangat cepat menggali kristal berwarna darah seukuran kepalan tangan di antara tanaman merambat. Dia berkata dengan gembira, Linghan, Niu menemukan hati pohon Xianyu Chai. Sementara itu, menggosok pan asterisnya dengan kecewa. Meskipun kejatuhan itu tidak menyebabkan rasa sakitnya, ketiga orang ini memperlakukannya seperti udara kosong, yang membuatnya merasa sangat bersalah. Paling tidak, dia adalah putri dari klan, lembut dan halus. Namun dia sebenarnya diabaikan seperti ini. Linghan menyelamatkan hati pohon itu. Sekarang bukan waktunya untuk memperbaikinya. Waktu mereka terbatas. Jadi yang terbaik adalah pertama-tama menemukan gigi naga sejati. Mereka tidak sengaja mencari pria pohon belalang darah, dan melanjutkan perjalanan. Jika mereka disergap oleh manusia pohon belalang darah, maka mereka juga tidak akan dicadangkan, dan bergerak langsung untuk membunuh mereka serta mengumpulkan hati pohon. Ada sejumlah besar pria pohon belalang darah di sini, dan mereka telah mengumpulkan sekitar 30 pohon hati di sepanjang jalan. Namun, ini adalah hadiah pertempuran yang berhasil mereka dapatkan karena mereka sesekali melihat senjata yang ditinggalkan dan kain sobek dalam perjalanan. Ini adalah sisa-sisa orang yang telah mati dengan kesedihan di bawah pohon belalang darah. Sehari kemudian, mereka mendengar ledakan besar dari suatu tempat di depan mereka. Dari jauh, mereka bisa melihat sebatang pohon besar berputar, dan tanaman merambatnya berubah menjadi lengan tebal, yang menghujani serangan tanpa henti ke bawah. Pohon besar ini dekat dengan Shattering Void Tier, kan? Helian Sun Sue berkata dengan kaget. Bahkan jika dia bertindak, dia mungkin tidak bisa mendominasi pohon iblis ini. Linghan mengangguk, dan menjawab, sangat kuat. Ini memang sangat kuat. Jika bukan karena fakta bahwa begitu sulit untuk menembus ke Shattering Void Tier, itu mungkin akan benar-benar memiliki kecakapan pertempuran dari Shattering Void Tier. Bahkan dia merasa itu adalah masalah pelik. Dia pasti tidak akan bisa mengalahkan keberadaan seperti ini, kecuali dia menggunakan formasi tanah naga es. Namun, mereka tidak takut. Bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan manusia pohon ini, mereka akan dapat mundur dengan tenang. Selanjutnya,
Ling Han masih memiliki formasi tanah naga es di lengan bajunya. Mereka mendekat dan melihat bahwa manusia pohon ini saat ini terlibat dalam pertempuran sengit dengan 20 lebih orang klan Xianyu, kata Ling Han. Dia telah mengenali beberapa dari mereka, dan Pangxin mengejutkan di antara mereka. Meskipun ada lebih dari 20 dari mereka masih tampak dalam situasi yang sulit menghadapi manusia pohon kolosal ini. Mayoritas dari mereka hanya bisa berebut ketika mereka melihat manusia pohon meninju. Hanya Pangxin yang berani mengambil kepala manusia pohon ini, dan dengan cangkang kura-kura sebagai perisai. Bahkan jika ia menerima pukulan dari manusia pohon, ia hanya akan dikirim mundur, dan tidak menderita luka berat. Itu sangat luar biasa. Kemampuan defensif semacam ini benar-benar sedikit mengejutkan. Kura-kura, iya. Seperti yang diharapkan dari balapan dengan pertahanan terkuat, praktis tidak ada tandingannya. Pangxin bertanggung jawab untuk menghalangi manusia pohon, sedangkan yang lainnya menembakkan serangan masing-masing. Namun, pertahanan manusia pohon juga tidak lemah. Ketika bilah menembus tubuhnya, mereka hanya berhasil memotong beberapa serpihan kayu. Sangat sulit untuk merusak akarnya. Selanjutnya, kekuatan makhluk yang selaras dengan Wu terletak pada kemampuan pemulihan mereka. Segera, luka-luka yang telah diiris terbuka akan pulih. Bantu mereka, kata Xianyu Cai buru-buru. Dia menghunus pedangnya dan menyerbu ke barisan pertempuran. Meskipun dia agak sundere di permukaan, kekuatannya yang sebenarnya sangat kuat. Dia berada di tingkat transformasi dewa, namun kecakapan pertempurannya telah mencapai tingkat surga. Meskipun tidak mungkin baginya untuk membalikkan situasi hanya dengan satu gerakan, kecakapan pertempurannya juga tidak boleh diabaikan. Putri Cai, Pangxin dan yang lainnya berteriak terkejut. Ling Han tidak ikut campur, dan berkata, seharusnya ada beberapa kartu truf yang menyelamatkan jiwa pada orang-orang ini, jadi tidak akan sejauh ini sehingga mereka akan mati di sini. Tepat, kita akhirnya bisa membuang gadis kecil yang disengaja itu. Dia terlihat cantik, dan payudaranya begitu besar. Jadi apa yang kamu pesan? Kata Helian Sung Sui dengan punuk. Dia masih sangat terganggu tentang fakta bahwa klan Xianyu ingin menikahi Xianyu Cai dengan Ling Han. Ling Han tertawa keras, meraihnya dengan satu gerakan, dan berlari ke depan dengan cepat. Dia berkata, jangan terlalu cemburu, ayo pergi, bawa. Niu ingin dibawa juga. Hu Niu dengan cepat berlari dan mengejar mereka. Target mereka adalah pohon kolosal yang membentang ke langit yang bisa dilihat dari semua sudut lantai 2. Dan jika mereka ingin naik ke lantai 3, mereka pasti harus mencapai pohon kolosal dan memanjatnya untuk mencapai lantai 3. Ruang di sini agak serampangan, tapi itu normal. Bagaimanapun, itu adalah bagian dalam naga alternatif. Di masa lalu, itu tidak bisa diiris terpisah bahkan ketika dewa turun ke alam bawah. Meskipun sekarang sudah mati karena usia tua, itu masih bisa memberikan bentuk kepada kekuatan mistis yang menakjubkan. Mereka telah menemui beberapa gundukan di jalan mereka, dan memangkas sejumlah besar pria pohon belalang darah. Ini menyebabkan kemajuan mereka sedikit melambat, tetapi mereka masih berhasil tiba di bawah pohon besar dalam waktu kurang dari setengah hari. Apakah ini benar-benar sebuah pohon? Mengamati dari jarak yang lebih dekat, orang masih bisa menemukan bahwa pohon besar yang selebar gunung ini tampaknya telah membentuk tulangnya sendiri. Bersambung ke chapter 801. Bagi Anda para sahabat kultivator, ketua klan dan ketua sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.